Siapa yang lakukan hal kejam ini? Sabar ya istriku. Akan kubalas kelakuan kejam ini. Tolong balaskan dendamku. Buat dia menderita, Mas. Buat dia menyesal seumur hidupnya. Sakit. Aku pulang dari perbatasan setelah 8 tahun dinas. Saat pulang aku syok melihat istriku hamil tinggal di rumah reot. Ternyata. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gimana rasanya diusir dan diludahi oleh kakak ipar sendiri? Padahal aslinya kamu adalah Panglima Militer Bintang 3 pemegang kekuasaan tertinggi? Tontonan hari ini, kita akan membahas kisah nyata yang viral tentang seorang jenderal yang sengaja menyamar menjadi gembel cacat demi membongkar konspirasi busuk keluarganya. Jangan skip video ini, karena eksekusi di menit-menit terakhir dijamin bakal bikin kalian merinding puas. Langkah demi langkah terseret berat membelah kabut pagi yang masih menggantung rendah di ujung desa. Sepatu bot militer yang alasnya telah menipis dan jebol di bagian ujung itu menapak gontai, meninggalkan jejak lumpur kemerahan di atas tanah berbatu. Sang pemilik langkah adalah seorang pria dengan perawakan tegap, namun tertutup sempurna oleh balutan kain loreng yang warnanya telah memudar menjadi abu-abu kusam, terkoyak di bagian bahu, dan menyisakan bau anyir debu serta keringat yang mengering bertahun-tahun. Jambang lebat tak terurus menutupi rahangnya yang selalu mengeras, menyembunyikan wajah tampan yang kini dihiasi goresan luka melintang dari pelipis hingga pipi kirinya. Dialah Arya Dewangga. Tidak ada satupun penduduk desa yang akan menyangka bahwa di balik penampilannya yang menyerupai gembel jalanan atau veteran cacat yang terlunta-lunta, bersemayam jiwa seorang panglima pasukan khusus bintang 2. 8 tahun lamanya ia menghilang dari peradaban, ditelan ganasnya rimba perbatasan demi menjalankan misi intelijen negara paling rahasia yang bahkan membuat namanya dicoret dari daftar orang hidup. Selama 8 tahun itu pula, Arya bertahan hidup dari meminum air embun, menelan akar-akaran, dan menahan rasa sakit peluru yang sempat bersarang di rusuknya. Semua siksaan neraka itu sanggup ia lewati hanya karena satu jangkar yang menahan kewarasannya. Nisa, istri tercintanya yang berjanji akan selalu menunggunya pulang. Hari ini, sang jenderal memutuskan untuk pulang dalam senyap. Di dalam ransel kanvasnya yang dekil dan berlubang di sana-sini, tersembunyi lipatan seragam kebesaran militer, lencana komando emas murni, dan sebuah surat kuasa bertanda tangan langsung dari Presiden Republik Indonesia yang memberikannya otoritas absolut. Namun, Arya sengaja menanggalkan semua atribut kekuasaan itu. Ia memilih pulang sebagai butiran debu, mengenakan pakaian paling lusuh yang bisa ia temukan. Sorot matanya yang setajam elang pemangsa meredup, berpura-pura menjadi ringkih. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, siapa yang masih memiliki hati nurani, dan siapa yang benar-benar setia menunggunya di saat dunia mengiranya telah membusuk menjadi tanah. Jantung Arya yang biasanya tak pernah bergetar meski dihujani rentetan tembakan artileri, kini berdegup kencang hingga membuat dadanya sesak. Bayangan tentang rumah mewahnya, sebuah hunian megah bergaya klasik dengan taman bunga mawar kesukaan Nisa yang ia tinggalkan 8 tahun lalu, terus menari-nari di pelupuk mata. Ia telah menabung seluruh gaji dan tunjangan bahayanya sejak hari pertama berdinas, hanya untuk memastikan wanita bidadarinya itu hidup bak seorang ratu. Namun, saat langkah kakinya berbelok ke arah lahan tempat istananya dulu berdiri, sepasang mata elang Arya mendadak terbelalak. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis, mencekik paru-parunya. Mensyahan megah berpagar besi tempat itu telah lenyap tanpa sisa. Lahan yang dulu dihiasi rumput hias yang dipangkas rapi kini berubah menjadi hamparan tanah becek yang ditumbuhi ilalang liar. Dan yang paling menghancurkan kewarasan Arya adalah kenyataan yang berdiri di atas lahan tersebut. Di sudut paling lembab, di bawah naungan pohon randu yang meranggas, berdiri sebuah gubuk bambu reot yang kemiringannya seakan tinggal menunggu satu embusan angin kencang untuk ambruk. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia yang telah bolong di banyak sisi, ditambal seadanya dengan terpal plastik bekas berwarna biru yang kotor oleh kotoran burung dan lumut. Tidak ada lantai marmer, hanya tanah merah basah yang permukaannya dipenuhi genangan air sisa hujan semalam. Aroma kemiskinan, kayu lapuk, dan tanah basah menyeruak menusuk penciuman sang jenderal, memaksanya menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Tangan Arya yang dipenuhi kapalan keras dan bekas luka bakar itu gemetar hebat. Ia meremas tali ransel lusuhnya, hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Otaknya yang cerdas menolak memproses pemandangan absurd di hadapannya.
Kemana perginya rumah megah itu? Di mana Nisa? Apakah istrinya telah menjual segalanya dan pergi meninggalkannya karena mengira ia telah mati? Belum sempat logika Arya merangkai jawaban, telinganya yang terlatih menangkap suara gemerisik dari arah samping gubuk reot tersebut. Dari balik semak belukar yang basah, muncullah siluet seorang wanita yang membuat napas Arya seketika terhenti. Wanita itu mengenakan daster pudar bermotif bunga yang warnanya sudah tak jelas, dipenuhi noda tanah dan jahitannya terlepas di bagian kerah. Rambut panjangnya yang dulu selalu wangi dan tergerai indah kini diikat asal dengan karet gelang kusam, tampak kusut masai. Tubuhnya sangat kurus, tulang selangkanya menonjol menyedihkan, namun bagian perutnya membuncit besar, menegang di balik daster tipisnya. Wanita itu sedang hamil besar, mungkin menginjak usia 8 bulan. Dengan susah payah, ia membungkukkan badannya yang rapuh untuk memunguti ranting-ranting kayu basah yang berserakan, merintih pelan setiap kali tulang punggungnya harus menopang beban kandungan yang begitu berat. Dunia Arya runtuh detik itu juga. Langit seakan runtuh menimpa kedua bahunya yang kokoh. Tubuhnya mematung bak dihantam godam-godam raksasa. Wajah wanita kuyu yang dipenuhi sisa air mata dan keringat penderitaan itu adalah wajah yang sama yang selalu ia cium dalam doa-doanya setiap malam di tengah hutan belantara. Itu adalah Nisa, istrinya. Ratu dalam hidupnya, kini hidup memungut kayu bakar seperti seorang pengemis buangan. Tatapan Arya terpaku pada perut Nisa yang membuncit. Hatinya mencelos, namun segera sebersit ingatan rahasia melintas di benaknya. 8 bulan yang lalu, di tengah gentingnya misi operasi, ia sempat menyusup kembali ke kota dalam kegelapan malam, menemui Nisa secara diam-diam dalam sebuah pertemuan rahasia yang tak diketahui siapapun, bahkan oleh pihak militer sekalipun. Malam penuh air mata rindu itu adalah satu-satunya momen di mana mereka menyatu setelah bertahun-tahun terpisah, sebelum Arya harus kembali ke garis depan sebelum matahari terbit. Bayi di dalam perut itu adalah darah dagingnya sendiri. Anak dari seorang jenderal besar, kini harus kedinginan di dalam rahim ibunya yang kelaparan di tengah gubuk derita. Amarah, rasa bersalah yang teramat sangat, dan kepedihan yang luar biasa meledak menjadi satu dalam dada Arya. Rahangnya terkatup rapat hingga urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia tidak peduli lagi pada penyamarannya saat ini. Dengan sisa tenaga dan kaki yang bergetar menahan luapan emosi, ia melangkah maju, menghancurkan ranting-ranting kering di bawah sepatu bot jebolnya. Suara derap langkah itu mengagetkan Nisa. Wanita hamil itu mendongak. Matanya yang cekung dan redup membesar saat melihat sesosok pria berpenampilan gembel dengan seragam militer compang-camping berdiri kaku hanya berjarak 5 langkah darinya. Ranting-ranting kayu basah yang sedari tadi ia kumpulkan dengan susah payah terlepas begitu saja dari pelukannya, jatuh berserakan menimpa tanah becek. Tangan kurusnya perlahan naik menutupi mulutnya yang bergetar hebat. Matanya memicing, berusaha menembus lapisan debu, luka, dan brewok lebat yang menutupi wajah pria di hadapannya. Nisa berucap dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, memanggil nama suaminya dengan nada tak percaya, seolah takut ini hanyalah halusinasi kesekian kalinya akibat terlalu lama menahan lapar dan rindu. Pertahanan sang jenderal yang terkenal berdarah dingin itu akhirnya jebol. Tak ada lagi kekerasan, tak ada lagi ketangguhan baja. Arya Dewangga, pria yang tangannya telah mencabut nyawa ratusan musuh negara tanpa berkedip, kini jatuh berlutut di atas lumpur kotor tepat di depan istrinya. Air mata penyesalan dan kepedihan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor, membersihkan lapisan debu di wajahnya. Ia meraih kedua tangan Nisa yang kasar dan penuh luka goresan kayu, menempelkannya ke pipinya yang basah, menciuminya dengan penuh kelembutan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sang jenderal menangis meraung dalam kebisuan, bahunya bergetar hebat di bawah seragam lusuhnya. Hatinya menjerit pilu melihat kuku-kuku istrinya yang kotor oleh tanah dan perut besarnya yang kekurangan gizi. Dalam sujudnya di atas lumpur itu, Arya bersumpah atas nama nyawa dan kehormatannya. Siapapun bajingan keparat yang berani memiskinkan dan menyiksa istri serta calon anaknya hingga menjadi sehina ini, akan merasakan penderitaan 1000 kali lipat dari neraka perbatasan yang pernah ia lewati. Mata elang yang tadinya menangis itu kini menatap nanar ke arah tanah, menyalakan api dendam dan amarah yang siap menghanguskan siapapun yang berdiri di atas penderitaan Nisa. Isak tangis tertahan yang menyayat hati masih mengudara di antara rintik gerimis pagi yang mulai turun membasahi bumi. Nisa, dengan jari jemarinya yang gemetar dan sekasar parutan, perlahan mengusap air mata yang membasahi wajah suaminya yang tertutup debu, lumpur, dan goresan luka.
Ia menceritakan dengan suara parau yang nyaris habis bagaimana tak lama setelah kabar hilangnya Arya di perbatasan diumumkan, sang kakak kandung, Juragan Wira, datang dengan membawa selembar surat utang palsu. Pria serakah itu merampas paksa sertifikat rumah, menguras habis seluruh tabungan, dan mengusirnya tanpa ampun ke lahan kosong berawa ini, meninggalkannya hidup memakan sisa-sisa daun liar di saat benih cinta mereka mulai tumbuh di rahimnya. Hati Arya berdarah, terkoyak mendengar setiap kepedihan yang meluncur dari bibir pucat istrinya, membiarkan gerimis menyamarkan air mata kemarahan yang kini mulai mendidih di pelupuk matanya. Belum sempat Arya membalut luka batin istrinya dengan janji perlindungan, sebuah suara deru mesin kasar memecah keheningan desa, diiringi decitan rem yang memekakkan telinga. Sebuah mobil besar hitam mengkilap bermanuver ceroboh, menggilas genangan air berlumpur di dekat gubuk reot itu, hingga cipratan kotorannya nyaris mengenai wajah Nisa. Dari balik kemudi yang terbuka, kepulan asap tebal berbau tembakau murah menyengat udara, mengusir aroma petrikor yang menyejukkan. Pintu mobil dibanting kasar, memuntahkan sesosok pria bertubuh tambun dengan perut buncit yang dibalut kemeja sutra mencolok bermotif naga. 4 jari tangannya yang gemuk dipenuhi cincin batu akik raksasa yang berkilau norak, beradu dengan rantai emas tebal yang melingkar di lehernya. Dialah Juragan Wira, lintah darat berhati iblis yang memakan darah daging adiknya sendiri demi kejayaan palsu. Di belakang Wira, 3 orang preman bertubuh kekar dengan tato serampangan mengekor dengan wajah beringas, membawa balok kayu dan rotan. Wira meludah sembarangan ke arah semak-semak, melangkah dengan kesombongan yang membuat tanah seolah enggan dipijak olehnya. Matanya yang sipit dan culas menyapu pemandangan gubuk reot di depannya dengan penuh rasa jijik, sebelum akhirnya tatapan merendahkan itu mendarat pada sosok Nisa yang tengah bersimpuh di atas tanah basah bersama seorang pria berpakaian militer lusuh yang memunggunginya. Tawa sarkas Wira meledak seketika, menggelegar membelah udara pagi, menggema memantul pada dinding-dinding bambu lapuk yang bergetar menahan getaran suaranya. Ia mengepulkan asap cerutunya tinggi-tinggi, menunjuk arah pasangan suami istri itu dengan tongkat berkepala naga yang baru saja ia keluarkan dari kursi belakang mobilnya. Dengan nada yang diwarnai ejekan paling keji, Wira menyapa adiknya, menyebutnya sebagai sampah desa yang tak tahu diuntung karena masih berani bernapas di atas tanah miliknya tanpa membayar uang sewa sepeser pun. Perhatian lintah darat itu kemudian beralih pada pria asing di pelukan Nisa. Arya perlahan bangkit, memutar tubuhnya yang tegap, menyorotkan pandangan tajam bak pedang yang baru dicabut dari sarungnya langsung ke manik mata Wira. Untuk sedetik, Wira tersentak mundur saat mengenali bekas luka dan struktur wajah pria di depannya, namun melihat seragam loreng yang terkoyak, sepatu bot jebol yang dililit lakban, serta ransel dekil berbau apek, rasa takutnya. Dekil berbau apek. Rasa takutnya menguap digantikan oleh senyum iblis yang meremehkan. Ia melangkah maju, membusungkan dada, memastikan jarak mereka hanya tersisa 1 jengkal. Wira menyebut Arya sebagai pecundang cacat yang berhasil merangkak keluar dari neraka hanya untuk menjadi gembel, menertawakan keras fakta bahwa pahlawan yang dulu disegani kini tak lebih dari seekor anjing jalanan kurap yang kehilangan taring tajamnya. Arya mematung, rahangnya mengeras hingga otot lehernya menonjol, menyembunyikan badai tsunami amarah di balik wajah stoknya. Tangannya mengepal kuat di sisi paha, menahan dorongan insting membunuh yang menjerit minta dilepaskan, menyuruhnya mematahkan leher pria berlemak di depannya ini dalam 1 detik. Namun ia menahan diri, membiarkan Wira terus menggali kuburannya sendiri dalam-dalam. Kesunyian Arya justru dianggap sebagai kelemahan absolut oleh sang antagonis. Wira semakin di atas angin, matanya yang liar kini beralih menatap perut Nisa yang membuncit besar di balik daster tipisnya. Dengan seringai menjijikan, pria tambun itu melontarkan fitnah keji yang seketika merobek-robek harga diri Nisa. Ia menuduh adiknya telah menjual diri kepada preman-preman pasar murahan selama Arya dianggap mati, menyebut bayi yang tak berdosa di dalam kandungan itu sebagai anak haram pembawa sial yang bahkan anjing peliharaannya pun enggan mengakuinya sebagai sebuah keturunan. Tangis Nisa meledak mendengarnya. Tubuh kurusnya bergetar hebat menerima tikaman kata-kata biadab dari darah dagingnya sendiri. Ia memohon dengan suara putus asa, bersumpah berurai air mata demi Tuhan bahwa janin itu adalah benih suci Arya, hasil dari pertemuan rahasia mereka 8 bulan lalu yang memang tak pernah diketahui siapapun di muka bumi. Namun, penjelasan Nisa hanya dijawab dengan ludahan kasar dari Wira yang mendarat tepat di atas ujung sepatu bot Arya yang sudah hancur menganga. Dengan nada yang sangat arogan dan merendahkan martabat manusia hingga ke titik nadir, Wira memerintahkan Arya yang ia sebut sebagai kotoran masyarakat untuk menjilat ludahnya dari sepatu itu sebagai bentuk penghormatan, atau ia akan menyeret paksa Nisa besok pagi.
Lintah darat itu mengancam, jika gubuk reot ini tidak dikosongkan saat fajar menyingsing, ia akan menjual Nisa ke tempat pelacuran paling kotor di ujung perbatasan kota untuk melunasi bunga utang fiktifnya, membiarkan adiknya melahirkan di tengah tumpukan botol minuman keras dan bau pesing para hidung belang. Angin tiba-tiba berhembus sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum, seakan alam semesta turut menahan napas menyaksikan penghinaan mutlak tersebut. Para preman di belakang Wira tertawa terbahak-bahak, memukul-mukulkan balok kayu mereka ke telapak tangan yang kasar, bersiap menghajar Arya jika pria lusuh itu berani melawan atau mengangkat wajahnya. Nisa memeluk erat kaki suaminya, memohon agar Arya tidak terpancing emosi buta demi keselamatan bayi rentan mereka, tak menyadari bahwa pria yang dipeluknya adalah sang dewa perang yang memegang kendali penuh atas puluhan ribu pasukan elit negara. Arya menunduk, menatap nanar sepatu kotornya yang kini dinodai ludah Wira, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang sedingin bongkahan es abadi di kutub utara. Ia sama sekali tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ia membiarkan setiap makian, ludahan, dan fitnahan Wira terpatri jelas, menyusun sebuah rencana eksekusi pembalasan yang akan membuat pria sombong ini kelak memohon untuk mati saja daripada harus menanggung siksaan penyesalannya. Tatapan mata Arya yang menggelap menembus rongga jiwa Wira, diam-diam menjanjikan sebuah badai kehancuran berdarah yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh sang lintah darat, sebuah kehancuran total yang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan di hadapan dunia. Langit seolah ikut mengutuk kebiadaban yang terjadi di atas tanah merah itu. Awan hitam pekat bergulung-gulung rendah, memuntahkan jutaan jarum hujan badai yang menusuk kulit dengan suhu sedingin es. Petir menyambar liar membelah cakrawala, diiringi gelegar guntur yang menggetarkan tulang rusuk. Namun, suara amukan alam itu perlahan tenggelam oleh deru mesin diesel raksasa yang mengerang beringas. Sebuah ekskavator berwarna kuning kusam dengan sabuk baja yang merobek tanah berlumpur, merangsek maju bagaikan monster besi pencabut nyawa. Di belakang kemudi alat berat itu, seorang operator menyeringai bengis. Sementara di bawahnya, bernaung di bawah payung hitam besar yang dipegangi erat oleh ajudannya, Juragan Wira berdiri tegak dengan dada membusung sombong. Tawa iblisnya kembali mengudara, bersahutan dengan derai hujan badai dan deru mesin, menatap puas pada gubuk reot yang kini bergetar hebat di setiap embusan angin, menanti ajalnya dirobohkan paksa. Pagi ini, lintah darat berhati iblis itu benar-benar menepati ancaman biadabnya. Ia tidak datang sekadar untuk mengusir, melainkan untuk menghapus jejak kehidupan adiknya dari atas tanah yang ia klaim sepihak sebagai miliknya. Belasan preman bayaran bertubuh kekar, masing-masing menggenggam erat rotan tebal dan pipa besi berkarat, telah mengepung area gubuk malang tersebut bagai sekawanan hiena kelaparan. Hujan badai menyapu tanpa ampun, merendam daster lusuh Nisa hingga menempel pada tubuh kurusnya yang gemetar hebat karena kedinginan dan ketakutan yang meremukan kewarasan. Ia berdiri mematung di depan pintu gubuk yang terbuat dari bilah bambu lapuk, memeluk erat perut buncitnya seakan ingin memasukkan kembali bayinya ke dalam rahim agar terhindar dari kekejaman dunia nyata. Di depannya, berdiri tegak sosok Arya Dewangga. Pria berseragam loreng koyak itu menjadi satu-satunya tameng bernapas yang memisahkan istri tercintanya dari moncong besi ekskavator dan keberingasan belasan preman haus darah. Melalui pengeras suara murahan yang suaranya pecah teredam badai, Wira meneriakkan perintah mutlaknya. Ia menyuruh alat berat itu meratakan gubuk bambu tersebut beserta segala isi di dalamnya, menjadi tumpukan sampah sejarah, jika si gembel cacat dan pelacur kotor itu menolak beranjak detik itu juga. Kata-kata nista itu keluar begitu ringan dari bibir sang kakak kandung, menari-nari di udara seolah nyawa adik dan calon keponakannya jauh lebih murah dari harga tanah becek yang dipijaknya. Tanpa menunggu aba-aba lebih lanjut, 3 preman bertato melompat menerjang Arya, mengayunkan pipa besi dan rotan secara membabi buta ke arah kepala dan punggung sang jenderal. Nisa menjerit histeris, suaranya melengking pilu menembus tirai hujan lebat, memohon belas kasihan yang tak akan pernah singgah di hati iblis-iblis berwujud manusia di depannya. Namun, pemandangan ganjil dan tak masuk akal justru terbentang. Arya Dewangga, sang jenderal pemusnah yang sanggup meremukan tengkorak ketiga preman itu hanya dengan satu jentikan jari berdarah dinginnya, memilih mematung diam. Ia sengaja mengendurkan seluruh kuda-kuda kokohnya, membiarkan hantaman pipa besi mendarat telak dengan bunyi memuakkan di tulang rusuknya, menyusul tendangan sepatu Lars berat ke arah lipatan lutut yang akhirnya membuatnya tersungkur jatuh ke dalam kubangan lumpur pekat. Pukulan demi pukulan keras terus menghujani punggung, bahu, dan wajahnya, mencampurkan darah segar yang mengalir dari pelipisnya dengan genangan air coklat berbau amis tanah.
Arya menelan rasa sakit fisik yang baginya sungguh tak lebih dari sekadar gigitan semut rangrang. Ia mengunci rapat rahangnya, menahan erangan sekecil apapun di balik bibirnya yang pecah-pecah. Mata elangnya yang berkilat sangat dingin, menatap tajam dari balik cipratan lumpur dan darah, dengan saksama merekam setiap wajah beringas, setiap pukulan pengecut, dan setiap rentetan kalimat makian yang dilontarkan. Sang ahli strategi sedang menyempurnakan bukti tak terbantahkan atas kejahatan Makar Wira untuk sebuah eksekusi pengadilan militer yang tak akan pernah mengenal kata ampunan. Melihat Arya yang di matanya tampak tak berdaya, meringkuk memeluk lutut di dalam lumpur seperti cacing tanah yang menjijikan, arogansi Wira meledak mencapai titik absolut. Pria tambun itu melangkah angkuh menembus lumpur, sengaja mendaratkan hak sepatu kulit mahalnya tepat di atas punggung tangan kasar Arya yang menekan tanah becek, lalu memutarnya dengan kejam hingga kulit kasarnya terkelupas mengeluarkan darah kental. Dengan seringai kepuasan yang membuat perut mual, Wira menoleh dan memberi isyarat mematikan kepada salah satu premannya yang bertubuh paling besar, berlengan penuh tato tengkorak dan bermuka bopeng. Ia memerintahkan preman Algojo itu untuk menyeret paksa Nisa keluar dari sana, mencabut wanita hamil itu dari akar gubuknya agar ekskavator bisa segera menghancurkan semuanya, dan menitahkan dengan gamblang, jika pelacur itu melawan, lumpuhkan saja perut buncitnya dengan rotan. Preman bermuka bopeng itu maju sambil menyeringai buas bak iblis lepas, mencengkram kasar dan tanpa ampun lengan Nisa yang ringkih bak ranting layu. Nisa meronta sekuat tenaga batinnya, air mata keputusasaannya menyatu deras dengan hujan badai, berteriak serak memanggil nama suaminya dengan nada pilu yang sanggup merobek langit ketujuh. Tarikan kasar dan kejam dari sang preman membuat keseimbangan rapuh Nisa hilang total. Tubuh rentan berbeban ganda itu terpelanting keras, nyaris menghantam tumpukan tanah berbatu di pinggir gubuk. Kesal dan kalap karena tawanannya terus meronta liar, preman itu mengumpat kasar, mengangkat tongkat rotan tebalnya setinggi mungkin di udara badai, bersiap mengayunkannya dengan kecepatan penuh tepat ke arah perut Nisa yang menonjol besar, tempat di mana calon penerus darah sang jenderal tengah meringkuk tak berdaya. Waktu seakan berhenti berdetak di sekeliling mereka. Arya yang sedari tadi sengaja mengalah di dalam kubangan lumpur kontan melebarkan matanya, hingga urat-urat kemerahan mencuat. Jantungnya bergemuruh bagai letusan gunung berapi, otot-otot di seluruh tubuhnya menegang ekstrim memecahkan lumpur yang menempel, bersiap meledakkan tenaga monsternya melesat bagai kilat untuk menghancurkan kepala dan tulang rusuk preman itu menjadi bubuk. Akan tetapi, tepat sepersekian detik sebelum Arya sempat mengoyak udara, sebuah bayangan hitam kecil, lusuh, dan sangat ringkih tiba-tiba menerobos barisan preman dengan kecepatan nekat yang tak masuk di akal. Itu adalah Embok Sumi, tetangga tua renta berprofesi sebagai pemulung rongsokan yang punggungnya telah bungkuk dimakan usia. Wanita bersahaja beralas sandal jepit putus yang selama berbulan-bulan diam-diam selalu menyisihkan separuh dari jatah nasi akingnya demi menyambung nyawa Nisa dan janinnya itu, kini tanpa setitik pun keraguan melempar tubuh rentanya sendiri ke arah Nisa. Saat rotan tebal berbalut kekejaman itu berayun turun membelah tetesan hujan badai, alih-alih menghancurkan rahim Nisa, senjata tumpul itu mendarat telak, menciptakan suara retakan tulang yang mengerikan, tepat di punggung kurus dan sisi kepala Embok Sumi. Darah kental dan hangat menyembur seketika di udara, menciprat deras ke wajah pucat pasi Nisa yang membeku kaku dalam kengerian mutlak. Tubuh tua Embok Sumi yang masanya tak lebih berat dari sekantong beras murah itu ambruk berdebum ke dalam lumpur pekat, sepenuhnya menutupi tubuh Nisa, menjadi perisai daging hidup yang paling tulus di dunia. Wanita renta itu mengerang amat pelan, nyaris seperti embusan napas terakhir. Darah mengalir deras bak anak sungai kecil dari pelipisnya yang robek, bercampur dengan air hujan kemerahan yang menggenang. Meski napasnya tersengal putus-putus menahan sakit yang melumpuhkan syaraf, tangan keriput Embok Sumi yang gemetar parah masih berusaha keras membelai bahu Nisa. Ia berbisik dengan suara parau yang menyayat kalbu, menyuruh Nisa untuk tidak menangis dan melindungi bayinya, sama sekali mengabaikan nyawanya sendiri yang kini berada di ambang maut. Jeritan Nisa membelah badai, melengking dengan kepedihan kosmik yang sanggup membuat malaikat maut merinding ngeri. Ia mendekap erat tubuh bersimbah darah Embok Sumi, meratap sejadi-jadinya, menangisi ketidakadilan dunia yang menghancurkan satu-satunya manusia berhati malaikat di desa ini. Tragisnya, di saat yang bersamaan, tawa Juragan Wira dan gerombolan premannya justru semakin menggila, menganggap pemandangan nyawa sekarat di depan mereka sebagai pertunjukan komedi murahan yang sangat menghibur dan pantas ditertawakan. Di dalam kubangan lumpur merah itu, pertahanan logika dan sandiwara stoik Arya Dewangga akhirnya hancur berkeping-keping menjadi abu. Titik nadir telah dilewati dengan cara yang paling berdarah. Fakta bahwa wanita yang paling dicintainya nyaris dibunuh,
dan seorang wanita tua renta berhati malaikat harus meregang nyawa berkorban demi melindungi darah dagingnya, secara instan memutus seluruh urat kesabaran sang Jenderal Bintang 2. Udara badai di sekitar Arya mendadak terasa hampa, berat, dan mencengkeram leher siapapun yang bernapas. Tetesan hujan seolah membeku dan enggan menyentuh tubuhnya yang kini perlahan, namun pasti, bangkit berdiri tegak dari dalam lumpur. Darah segar yang menetes dari pelipisnya seakan menguap oleh letupan aura membunuh yang menguar begitu pekat, hitam, dan mencekik dari setiap pori-pori kulitnya. Mata elang yang tadinya sengaja diredupkan untuk menyembunyikan identitas, kini menyala benderang bak bara api neraka jahanam, memancarkan murka sang dewa perang yang telah benar-benar terbangun dari tidur panjangnya. Hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi Juragan Wira dan seluruh semut-semut kotornya. Hari ini, detik ini juga, telah resmi diledakkan. Waktu seakan membeku menjadi bongkahan es di tengah badai. Kesunyian yang mencekam mendadak merampas suara rintik hujan dan deru mesin ekskavator, digantikan oleh tekanan udara yang begitu pekat hingga membuat paru-paru siapapun di sana terasa tercekik. Arya Dewangga telah berdiri tegak. Posturnya yang tadinya melengkung seperti cacing pesakitan kini menjulang tinggi bak titan pembawa kiamat. Lumpur dan darah yang melumuri wajahnya seolah tersingkir oleh aura membunuh yang menguar dahsyat dari balik tatapan matanya. Mata elang itu kini sepenuhnya berwarna segelap malam tanpa bintang, menyorotkan murka seorang dewa perang yang singgasananya baru saja diinjak-injak oleh sekumpulan kecoa kotor. Melihat tatapan mematikan itu, Juragan Wira merasakan hawa dingin yang tak wajar merayap naik dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Jantung pria tambun itu mendadak berdetak kacau. Sebuah insting purba di dalam DNA-nya menjeritkan tanda bahaya mutlak. Namun, arogansi dan ego yang telah membutakannya selama bertahun-tahun memaksa Wira untuk menepis ketakutan itu. Dengan napas memburu dan wajah memerah karena panik yang berusaha ia tutupi dengan amarah, Wira merampas kasar sebuah tongkat besi pada dari tangan preman di sebelahnya. Pria serakah itu mengumpat serapah dengan urat leher menonjol, meneriakan makian bahwa sampah sepotong sepertimu tidak berhak menatapnya dengan mata menantang. Dengan sisa tenaga dan niat membunuh yang kalap, Wira mengayunkan tongkat besi berkarat itu sekuat tenaga ke arah kepala Arya, berniat meremukan tengkorak sang jenderal di depan mata istrinya yang tengah meratap. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang akan menghantui sisa umur Wira di dalam neraka penyesalan. Kilat menyambar membelah langit, dan pada detik yang sama, tangan kanan Arya yang penuh kapalan dan berlumuran lumpur melesat membelah tirai hujan. Terdengar suara benturan logam yang sangat keras bercampur dengan suara gemertak yang mengerikan. Tongkat besi tebal yang diayunkan dengan kecepatan penuh itu berhenti mendadak di udara, tertangkap telak oleh telapak tangan kosong Arya tanpa membuat pria itu bergeser 1 milimeter pun. Mata sipit Wira membelalak nyaris keluar dari rongganya. Ia mencoba menarik tongkat itu, namun benda mati itu seolah telah menyatu dengan batu karang yang tak tergoyahkan. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang sedingin maut, jari-jari Arya mencengkeram tongkat besi itu semakin kuat. Perlahan tapi pasti, terdengar decitan logam yang menyayat telinga. Pipa besi padat itu melengkung, peyot, dan akhirnya remuk hanya oleh satu cengkeraman tangan kosong sang jenderal, seolah benda itu terbuat dari tanah liat murahan. Wira melepaskan sisa tongkat itu seakan tangannya baru saja tersengat aliran listrik ribuan volt, terhuyung mundur hingga jatuh terduduk di atas genangan lumpur dengan mulut menganga lebar, tak sanggup mengucapkan satu patah kata pun. Belum sempat logika para preman mencerna kekuatan monster di hadapan mereka, bumi tempat mereka berpijak mulai bergetar hebat. Badai yang menyapu desa mendadak terasa berbeda. Suara guntur di langit tertelan oleh suara gemuruh mekanik yang sangat memekakan telinga, bergema secara berirama. Tum 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 tum. Hujan turun secara horizontal, tersapu oleh angin buatan yang sangat kencang. Dari balik awan hitam yang bergulung-gulung, muncullah 3 buah helikopter militer Black Hawk berwarna hitam legam, melayang bagaikan 3 ekor naga raksasa pemangsa yang siap mencabik-cabik mangsanya. Baling-baling raksasa mereka menyibak badai, menghentikan total deru mesin ekskavator yang kini tampak seperti mainan anak-anak. Tiba-tiba, lampu sorot berintensitas tinggi berkekuatan jutaan lumen menyala dari perut ketiga helikopter tersebut, menyorot tajam dan mengunci tepat di area gubuk reot itu, menyilaukan mata para preman hingga mereka menjatuhkan senjata masing-masing demi menutupi wajah mereka yang pucat pasi. Kepanikan absolut meledak. Dari pintu samping helikopter yang melayang rendah, puluhan tali tambang tebal dilemparkan ke bawah. Dalam hitungan detik, bagaikan tetesan hujan panah hitam, ratusan prajurit pasukan khusus berlapis rompi anti peluru, helm Kevlar,
dan senjata serbu laras panjang meluncur turun ke bumi. Mereka mendarat dengan sinkronisasi mematikan, langsung menyebar membentuk perimeter pertahanan baja. Suara kokangan senjata api bersahut-sahutan mengalahkan suara badai. Puluhan titik laser merah menyala dari moncong senapan, menari-nari dan mengunci tepat di dahi, dada, dan jantung Juragan Wira beserta belasan preman bayarannya. Sopir ekskavator di atas alat beratnya seketika mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi sambil menangis ketakutan, menolak mati konyol di ujung peluru tajam pasukan elit negara. Di tengah kepungan prajurit yang siap memuntahkan timah panas itu, seorang perwira tinggi dengan baret merah melangkah tegap menembus hujan, membawa sebuah kotak beludru pelindung yang sangat eksklusif. Ia berhenti tepat 2 langkah di belakang Arya, berdiri sikap sempurna tanpa peduli seragamnya basah kuyup. Semua mata, dari Nisa yang membeku kaku dalam pelukan tubuh Mbok Sumi, hingga Wira yang seluruh persendiannya telah mati rasa, kini terpaku pada sosok pria berlumur lumpur di tengah cahaya lampu sorot. Dengan gerakan lambat yang penuh wibawa dan dominasi absolut, Arya Dewangga mencengkeram kerah jaket loreng lusuhnya yang terkoyak di bagian bahu, lalu merobeknya dengan sekali tarikan kuat. Kain kusam itu jatuh ke lumpur, menyingkap seragam kebesaran militer berwarna hijau pekat yang selama ini ia sembunyikan di baliknya. Kilauan cahaya lampu sorot helikopter langsung memantul sempurna pada deretan medali kehormatan yang berbaris rapi di dada kirinya, dan yang paling menyilaukan mata, sepasang lencana bintang 2 emas murni yang bertahta megah di kedua kerahnya. Ia bukanlah gembel, cacat, ataupun cacing tanah seperti yang dikira semua orang. Ia adalah Sang Panglima. Sang perwira berbaret merah merentangkan sebuah mantel jenderal berlambang Garuda emas, memakaikannya ke bahu tegap Arya yang tak lagi menyembunyikan kehebatannya. Detik itu juga, sang perwira menghunuskan pedang komandonya ke udara, memberikan aba-aba yang mengguncang langit. Serentak, ratusan pasukan khusus yang mengepung area itu membenturkan ujung senapan mereka ke rompi baja di dada masing-masing, menghasilkan suara gemuruh dentuman yang menggetarkan bumi, lalu berteriak serentak dengan suara lantang yang membelah badai. Siap, Panglima! Dunia Juragan Wira hancur lebur tanpa sisa. Matanya terbelalak menatap horor lambang bintang 2 emas yang menyilaukan di kerah adiknya yang ia ludahi dan injak-injak beberapa menit yang lalu. Jantung lintah darat itu seolah berhenti berdetak. Tulang sumsumnya mencair menjadi air. Teror psikologis yang tak sanggup ditanggung oleh akal sehat manusia, membuat katup kandung kemih Wira jebol seketika. Cairan hangat mengalir deras membasahi celana bahan sutranya, bercampur dengan lumpur kotor tempat ia bersimpuh kaku. Ia mengompol, gemetar sehebat-hebatnya dengan air mata dan ingus yang mengalir keluar dari wajahnya yang kini sepucat mayat. Pria yang tadinya merasa setara dengan Tuhan itu, kini menyadari dengan keputusasaan yang absolut, bahwa ia baru saja membangunkan iblis paling mengerikan dari dasar neraka, dan kiamatnya sendiri kini telah berdiri menjulang tepat di depan batang hidungnya. Hujan badai yang sedari tadi mencambuk bumi seolah kehabisan tenaga, perlahan mereda bagaikan alam semesta turut menundukkan kepalanya di hadapan sang penguasa yang sesungguhnya. Gerimis yang tersisa kini memantulkan cahaya benderang dari lampu sorot helikopter Black Hawk yang melayang statis membelah malam. Di tengah kepungan ratusan prajurit pasukan khusus berlapis rompi anti peluru yang senapannya memancarkan titik-titik laser merah mematikan, Juragan Wira masih bersimpuh kaku di atas genangan lumpur yang kini berbau anyir dan pesing. Lintah darat yang tadinya merasa berhak mengatur nyawa dan menginjak harga diri orang miskin itu, kini tak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan kewarasannya. Arya Dewangga, dengan mantel Jenderal Bintang 2 yang berkibar gagah diterpa angin baling-baling helikopter, melangkah pelan mendekati kakak iparnya. Setiap pijakan sepatu bot militer Arya yang tadinya dihina dan diludahi itu kini terdengar seperti ketukan palu godam hakim kematian di telinga Wira. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang telah hancur lebur berkeping-keping, pria tambun itu merangkak terseret-seret di atas lumpur, mencoba menggapai ujung sepatu Arya. Ia menangis meraung-raung, suaranya parau dan pecah, memohon ampunan dengan menyebut-nyebut nama Nisa dan ikatan darah persaudaraan yang selama ini justru ia jadikan senjata untuk menindas. Namun, wajah tampan sang jenderal kini sedingin bongkahan es abadi di kutub utara. Tanpa perlu menyentuh kotoran di hadapannya, Arya memberikan isyarat kecil yang sangat mematikan dengan 2 jarinya. Sang perwira berbaret merah langsung bertindak sigap, menendang dada Wira hingga ia terjengkang ke belakang dengan rahang berdarah. Sang perwira dengan lantang membacakan surat perintah penangkapan tanpa ampun dari Mahkamah Militer Tertinggi atas tuduhan makar, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan terhadap keluarga inti Panglima Besar Negara. Malam itu juga, seluruh kekayaan Wira,
termasuk rumah mewah, deretan mobil sport, dan aset bank hasil memeras warga desa, disita paksa oleh negara tanpa menyisakan 1 rupiah pun. Sang lintah darat menjerit histeris, diseret secara kasar bak seekor babi hutan yang terkena rabies menuju helikopter tahanan, membawa serta belasan preman bayarannya yang kini hanya bisa menangis meratapi nasib buruk mereka yang harus membusuk di penjara bawah tanah militer tanpa pengadilan sipil. Keadilan mutlak telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal, seketika, dan tak terbantahkan. Begitu monster-monster pengacau itu disingkirkan dari pandangan, aura membunuh yang sedari tadi menguar pekat dari tubuh Arya lenyap sepenuhnya. Keangkuhan sang dewa perang luruh, berganti dengan air mata seorang suami yang hatinya tengah hancur melihat kondisi keluarganya. Ia membuang mantel kebesarannya ke lumpur, berlari menerjang genangan air, lalu menjatuhkan dirinya di samping Nisa yang kini mengerang kesakitan luar biasa. Guncangan emosi yang teramat dahsyat, ketakutan yang mencekam, dan hawa dingin yang menusuk tulang akhirnya memicu kontraksi hebat di luar kendali. Air ketuban Nisa pecah, bercampur dengan darah merah dan lumpur coklat di atas tanah becek. Di saat yang sama, tim medis tempur elit dari helikopter ketiga berhamburan turun membawa 2 buah tandu darurat bermuatan teknologi tingkat tinggi. Pasukan para medis berseragam serba putih langsung bekerja dengan kecepatan dan ketepatan presisi yang tak masuk akal, mengamankan jalan napas Mbok Sumi yang masih kritis tak sadarkan diri dengan oksigen tekanan tinggi, lalu membalut luka robek di kepala belakang pahlawan tua itu dengan perban hemostatik khusus agar nyawanya tak melayang. Arya meraih tubuh Nisa yang gemetar kedinginan, mengangkatnya dengan kedua lengannya yang kekar namun penuh kehati-hatian, menaruh istri tercintanya ke atas tandu pemanas. Sambil menciumi kening Nisa yang basah oleh keringat dingin penderitaan, Arya terus membisikkan kalimat-kalimat penenang, berjanji dengan segenap tarikan napasnya bahwa mimpi buruk yang merantai hidup mereka ini telah benar-benar hancur malam ini juga. Mereka semua dievakuasi, diterbangkan menembus sisa awan kelabu badai, meninggalkan gubuk reot dan memori kelam itu menuju masa depan yang dipenuhi cahaya. Udara dingin perbatasan dan bau busuk tanah basah kini tergantikan secara kontras oleh aroma steril, keharuman bunga lili, dan kehangatan ruang persalinan VVIP di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kepresidenan. Berjam-jam lamanya Arya mondar-mandir di lorong marmer yang mengkilap tanpa alas kaki. Seragam tempurnya yang masih kotor menolak ia ganti demi menemani perjuangan sang istri dari balik pintu kaca. Tepat saat fajar akhirnya menyingsing, memancarkan semburat cahaya keemasan dari ufuk timur yang menembus jendela rumah sakit, tangisan melengking seorang bayi memecah keheningan yang mencekam. Suara tangis itu begitu lantang dan menggelegar, menyiratkan jiwa petarung sejati yang mewarisi darah sang jenderal. Pertahanan emosional Arya kembali runtuh. Air mata bahagia mengalir menderas dari sudut mata elangnya saat ia dipersilakan masuk ke dalam ruangan berpemanas itu. Ia melihat Nisa, bidadari penunggunya, terbaring lemah namun menyunggingkan senyum paling damai yang pernah Arya lihat selama 8 tahun masa penantiannya di neraka perbatasan. Di dekapan istrinya, tergolek seorang bayi laki-laki tampan berkulit bersih kemerahan, menghisap jemarinya tanpa dosa. Segala penderitaan, perut lapar, hinaan pedas dari manusia serakah, dan siksaan batin yang mereka lewati selama ini seolah dibayar lunas detik itu juga oleh tatapan polos dan napas lembut sang buah hati. Sementara itu, di kamar perawatan intensif bernuansa mewah dengan lampu gantung kristal tepat di lantai atas, keajaiban medis turut menyelimuti sang pahlawan tua. Mbok Sumi berhasil melewati ambang kematiannya usai operasi bedah syaraf darurat yang dikerjakan maraton oleh 3 profesor kedokteran kepresidenan. Saat wanita berhati malaikat itu perlahan membuka kelopak matanya yang berkerut, ia menangis kebingungan, mengira dirinya telah diangkat ke surga karena tubuh rentanya kini berbaring di atas kasur paling empuk yang berlapis sutra. Namun, senyum hangat Arya dan Nisa yang duduk di kursi roda di samping ranjang menyadarkannya bahwa ia masih berada di dunia. Dengan penuh rasa takzim yang mendalam, Jenderal Bintang 2 itu membungkukkan badannya yang kekar di hadapan sang pemulung rongsokan, mencium punggung tangan keriput Mbok Sumi layaknya anak yang berbakti kepada ibunda ratunya. Arya menyerahkan sebuah map kulit berlogo Garuda Emas. Di dalamnya tertera sertifikat hak milik atas Mensyah Megah seluas 1 hektar yang dulunya ditempati oleh Juragan Wira yang kini telah dirampas, beserta kartu tabungan pensiun militer seumur hidup tanpa batas limit. Mulai detik ini, Mbok Sumi tidak akan pernah lagi memilah botol bekas kotor atau menelan sisa nasi aking yang keras. Ia diangkat resmi menjadi ibunda kehormatan keluarga Panglima, dirawat bak permaisuri dan dipuja oleh ratusan ajudan hingga akhir hayatnya. Balasan atas ketulusan yang mengorbankan nyawa tanpa mengharapkan secuil pun pamrih, ternyata adalah dunia seisinya. Sore harinya,
Senja memancarkan warna jingga keemasan yang begitu memanjakan mata, masuk melalui celah gorden kamar rumah sakit. Arya berdiri tegak di balkon yang menghadap langsung ke arah siluet pegunungan ibu kota, membiarkan angin sejuk membelai wajahnya yang kini telah bersih paripurna dari debu dan noda lumpur kehinaan, memancarkan wibawa dan ketampanannya sebagai ksatria pelindung negara. Di pelukan dada bidangnya, putra pertamanya tertidur sangat lelap, menempelkan telinganya pada detak jantung sang ayah. Di belakangnya, Nisa menatap punggung tegap suaminya dengan mata berkaca-kaca penuh cinta dan kelegaan. Sang jenderal menatap ke arah langit yang damai, menarik napas dalam-dalam, meresapi setiap molekul kebahagiaan yang akhirnya berhasil ia rebut kembali dari rahang maut. Roda kehidupan telah berputar dengan cara yang sangat ekstrim dan tak terbantahkan. Mereka yang congkak dan menjadikan air mata orang miskin sebagai pijakan kekuasaan telah terhempas ke dasar jurang kenistaan tergelap. Sementara mereka yang tetap mempertahankan cinta, mengorbankan diri, dan merawat ketulusan di tengah hujan caci maki, kini diangkat tinggi ke atas singgasana kemuliaan. Di bawah kanopi senja yang syahdu itu, sang dewa perang tersenyum tulus, bersumpah untuk menukar setiap tetes air mata kepedihan istrinya dengan samudera kebahagiaan seumur hidup. Penderitaan panjang itu telah usai, keadilan telah menggema abadi, dan lembaran emas kehidupan legenda mereka baru saja dimulai. 5 tahun waktu telah bergulir tanpa ampun semenjak malam badai kiamat yang meluluh lantakkan keangkuhan lintah darat di atas tanah merah berdarah itu. Sore ini, matahari menyepuh langit ibu kota dengan semburat jingga keemasan yang begitu sinematik, membingkai pemandangan megah di taman belakang mensyahan keluarga Dewangga layaknya sebuah mahakarya visual yang terbentang sempurna dalam bingkai rasio 16:9. Lanskap itu menangkap setiap lapis emosi dan kehangatan dramatis dari sebuah akhir bahagia yang tak terbantahkan. Hamparan rumput hijau yang dipangkas presisi dengan wangi petricor buatan yang menyejukkan menyambut derap langkah kaki kecil seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Bima Dewangga, pewaris tunggal darah sang jenderal, berlarian riang mengejar kupu-kupu putih. Tawanya yang renyah dan polos mengudara tanpa beban, menghapus total segala sisa nestapa, kelaparan, dan trauma yang pernah merantai keluarga ini di masa lampau yang kelam. Di teras marmer bergaya klasik Eropa yang pilar-pilarnya diukir dengan lapisan emas murni, duduklah seorang wanita bidadari yang kecantikannya telah kembali mekar sempurna. Nisa tak lagi mengenakan daster lusuh pudar yang jahitannya terlepas. Tubuhnya yang dulu kurus kering bergetar bagai ranting mati kini tampak berisi dan anggun, dibalut gaun sutra berwarna biru safir yang jatuh menjuntai memeluk kulitnya yang bersinar sehat. Kain sutra itu ditenun langsung oleh desainer ternama, sangat kontras dengan gubuk terpal berbau lumut tempat ia bernaung memakan dedaunan liar 5 tahun lalu. Jemarinya yang lentik, yang dulu dipenuhi kapalan dan luka bernanah akibat mengumpulkan kayu bakar, kini dihiasi cincin berlian raksasa yang memantulkan cahaya senja secara membutakan. Ia menyesap teh kamomil hangat dari cangkir porselen asli, matanya menyipit bahagia menatap jagoan kecilnya yang tak pernah kehabisan energi berlarian ke sana kemari. Tepat di sebelahnya, duduk bersandar di atas kursi roda mutakhir berlapis beludru tebal, adalah sang malaikat tak bersayap, Embok Sumi. Wanita tua renta yang punggungnya dulu hancur dan kepalanya bocor menahan hantaman rotan demi melindungi nyawa Nisa itu, kini hidup layaknya seorang permaisuri agung kekaisaran. Rambut putihnya disisir sangat rapi dan dihiasi jepit mutiara asli. Kulit keriputnya dirawat dengan lotion terbaik di dunia, menghilangkan semua sisa gatal alergi sampah rongsokan. 2 orang perawat pribadi berseragam putih bersih berdiri siaga dengan sikap sempurna hanya beberapa langkah darinya, siap melayani setiap embusan napas sang pahlawan tua. Embok Sumi tersenyum sangat lebar. Matanya berkaca-kaca dipenuhi air mata rasa syukur yang tak terhingga saat Bima kecil berlari ke arahnya, mencium punggung tangan keriputnya dengan penuh takzim, lalu menyodorkan sekuntum mawar merah segar. Bagi Embok Sumi, mensyahan seluas 1 hektar ini bukanlah sekadar rumah, melainkan kepingan surga yang diturunkan Tuhan ke bumi sebagai hadiah sebelum ia benar-benar menutup mata kelak. Dari ambang pintu kaca raksasa mensyahan, melangkah keluar sesosok bayangan tegap yang auranya langsung mendominasi seluruh penjuru taman. Arya Dewangga, yang kini telah resmi menyandang pangkat Panglima Bintang 3, karirnya melesat bagai meteor setelah keberhasilan misi perbatasannya, berdiri dengan kemeja linen putih elegan yang lengannya digulung santai hingga batas siku. Otot-otot lengannya yang berurat tebal masih kokoh baja tempaan, namun tatapan matanya yang dulu setajam elang pemangsa di medan perang kini melembut dan menghangat setiap kali menatap 3 manusia paling berharga dalam hidupnya. Ia melangkah mendekati Nisa,
mengecup puncak kepala istrinya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan tangan kasarnya yang telah mencabut ribuan nyawa musuh negara. Arya berbisik parau, mengingatkan bidadarinya bahwa tak ada satupun kekuatan jahat di alam semesta ini yang akan ia biarkan menyentuh kulit mereka lagi, menyegel janji suci itu dengan sebuah pelukan protektif yang menyalurkan rasa aman absolut ke seluruh syaraf Nisa. Namun, di belahan bumi yang lain, roda kehidupan memamerkan putarannya yang paling brutal, tak kenal ampun bagi mereka yang tamak. Ratusan kilometer dari Mensyah megah yang bergelimang cahaya kebahagiaan itu, jauh di kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut perbatasan, terletak sebuah penjara militer berkeamanan maksimum tingkat 1. Tempat itu adalah representasi nyata dari neraka bawah tanah. Tak pernah tersentuh satu sinar matahari pun, udaranya selalu pengap mencekik, berbau pesing amis kotoran, dan dipenuhi gema jeritan keputusasaan yang memantul di dinding-dinding beton lembab. Di dalam sel isolasi sempit berukuran 2x2 meter yang hanya diterangi lampu pijar redup berkedip, terbaring meringkuk seonggok daging bernapas yang nyaris tak bisa dikenali lagi wujud aslinya sebagai manusia. Dialah Juragan Wira. Lintah darat yang dulu bergelimang harta panas, memamerkan cincin batu akik raksasa, dan menghisap cerutu mahal sambil meludahi orang miskin itu, kini hanyalah kumpulan tulang berbalut kulit tipis yang dipenuhi koreng basah dan kudis menular. Perut buncitnya yang dulu menjadi simbol keserakahan telah kempis total, mencekung hingga tulang rusuknya terlihat menonjol tajam menembus kulit secara mengerikan. Rambutnya rontok separuh akibat stres psikologis ekstrim, dan gigi-giginya tanggal satu persatu karena gizi buruk dan infeksi yang tak pernah diobati. Setiap pagi buta sebelum ayam berkokok, Wira diseret secara kasar oleh para penjaga militer berwajah beringas. Bukan untuk menghirup udara kebebasan, melainkan untuk menyikat seluruh kloset jongkok berkerak di blok tahanan para penjahat perang, hanya bermodalkan sikat gigi bekas yang bulunya telah habis botak. Tangannya yang dulu memukul dada dengan sombong kini bergetar hebat tak terkendali, terendam dalam genangan air limbah yang berbau busuk menyengat hingga membuat lambungnya kram, mengingatkannya pada air liur najisnya sendiri yang pernah ia lemparkan ke sepatu bot rusak Arya. Jika ia berani berhenti memungut kotoran sedetik saja, ujung sepatu Lars berbahan baja dari algojo penjara akan mendarat telak di tulang keringnya, menciptakan retakan yang mematahkan sisa semangat hidupnya berkali-kali setiap harinya. Wira menangis darah dalam kebisuan yang menyayat sukma. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi jejak kekuasaan kotornya. Ia merangkak di atas lantai batu yang membekukan aliran darahnya, memunguti sisa-sisa nasi keras berjamur yang jatuh dari piring sengkaratan, menelannya dengan rakus sambil membayangkan wajah Nisa yang berurai air mata saat ia usir ke gubuk reot. Suara derik rantai besi yang melilit pergelangan kakinya beradu dengan lantai beton, menjadi melodi kematian yang menemaninya. Halusinasi tentang wajah garang Arya Dewangga yang merobek seragam lusuhnya dengan kilatan bintang 2 emas selalu menghantuinya setiap kali ia menutup mata, membuatnya berteriak histeris di tengah malam hingga pita suaranya robek dan memuntahkan darah segar. Keadilan militer tidak hanya menguliti dan menghukum fisiknya, namun menghancurkan jiwanya ke tingkat subatomik. Wira tak dibiarkan mati, namun setiap detik napas yang ia tarik terasa jutaan kali lebih menyakitkan dari sakaratul maut itu sendiri. Kembali ke bawah hangatnya senja di Taman Mensyah Dewangga. Angin bertiup pelan membelai dedaunan rimbun, menciptakan simfoni alam yang menenangkan relung jiwa terdalam. Arya memutar tubuhnya, mengangkat bima tinggi-tinggi ke udara, memancing tawa menggelegar dari sang putra mahkota yang merasa dirinya sedang terbang mencapai awan putih. Nisa menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Mbok Sumi. Dua wanita beda generasi itu berbagi senyum kemenangan yang sangat syahdu dan damai. Penderitaan panjang, kelaparan yang menyiksa perut, dan pengkhianatan keji yang mereka lalui 8 tahun silam kini tak lebih dari sekadar harga tiket masuk penebusan menuju kebahagiaan abadi. Sang Jenderal Besar telah membuktikan titah mutlaknya. Mereka yang dengan sombong menanam keangkuhan akan memanen badai kehancuran paling brutal, namun mereka yang tetap merawat kesetiaan dan ketulusan di tengah kelamnya derita, akan dinobatkan di atas singgasana emas kehidupan yang tak terhancurkan. Di bawah langit senja yang perlahan menggelap, digantikan oleh taburan bintang yang bersinar gemerlap bagai berlian di angkasa raya, legenda Arya Dewangga, sang gembel berhati baja yang menaklukkan takdirnya, resmi tertulis abadi dalam tinta emas sejarah. Malam beringsut semakin larut, menyelimuti ibu kota dengan keheningan yang terasa begitu pekat dan berat. Di dalam kamar utama Mensyah keluarga Dewangga yang luasnya setara dengan lapangan tenis, kehangatan pendingin ruangan bernuansa tropis tak mampu mengusir hawa dingin yang mendadak merayap masuk ke dalam tulang sumsum Arya Dewangga. Udara yang seharusnya beraroma lavender penenang kini di alam bawah sadar sang Jenderal Bintang 3 berubah menjadi bau anyir darah kering,
mesiu yang terbakar, dan daging membusuk. Di atas ranjang berukuran super besar dengan spray sutra asli yang diimpor khusus dari Milan, tubuh kekar yang dipenuhi peta luka masa lalu itu menggeliat gelisah. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras dari pelipisnya, membasahi bantal bulu angsa yang menopang kepalanya. Meski raganya kini berbaring di atas singgasana kemewahan, jiwanya kembali terseret secara paksa ke dalam lubang neraka perbatasan 8 tahun silam, tempat di mana maut adalah kawan akrab yang menyapa setiap detiknya. Dalam pusaran mimpi buruk yang menyiksa kewarasannya itu, Arya kembali merasakan sensasi peluru kaliber besar menembus tulang rusuk kirinya, merobek daging, dan mengoyak pembuluh darahnya. Ia kembali terjerembab ke dalam lumpur rawa yang dipenuhi lintah sebesar ibu jari, sementara rentetan tembakan dari para tentara bayaran menyapu semak belukar di atas kepalanya. Namun, bukan rasa sakit fisik itu yang membuat rahangnya mengeras hingga giginya bergemeretak dalam tidur, melainkan sebuah memori tentang sebuah suara bariton yang sangat ia kenal, menggema dari radio komunikasi radio prajurit musuh yang berhasil ia lumpuhkan malam itu. Suara dari seorang petinggi militer negaranya sendiri, memberikan koordinat rahasia Arya kepada musuh dengan perintah mutlak. Pastikan Jenderal Arya Dewangga pulang tinggal nama. Arya terbangun dengan napas memburu. Kedua matanya terbuka lebar memancarkan kilat kewaspadaan absolut bak seekor singa yang wilayahnya baru saja diinjak. Ia duduk di tepi ranjang, meraup wajahnya yang basah oleh keringat dingin dengan kedua telapak tangan kasarnya yang gemetar menahan amarah yang kembali mendidih. Di sebelahnya, Nisa masih terlelap damai bagaikan malaikat tanpa dosa, napasnya teratur dan tenang. Ia tidak ingin mengusik kedamaian surga bidadarinya ini. Dengan langkah tanpa suara bak hantu di tengah malam, Arya bangkit, mengenakan jubah tidur beludrunya, dan melangkah keluar menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di sayap barat Menshan. Lantai marmer dingin yang membelai telapak kakinya tak mampu mendinginkan otak analitisnya yang kini berputar dalam kecepatan maksimal, menyusun kepingan-kepingan teka-teki berdarah yang selama 5 tahun ini sengaja ia kubur dalam-dalam demi ketenangan keluarganya. Begitu pintu jati setebal 10 cm itu tertutup dan terkunci rapat, Arya melangkah menuju brankas baja tahan ledakan yang tertanam di balik lukisan potret keluarganya. Pemindai retina dan sidik jari berdengung pelan, membuka pintu brankas seberat setengah ton itu. Dari dalam sana, bukan tumpukan emas atau dokumen rahasia negara yang ia ambil, melainkan sebuah map plastik kusam berwarna coklat. Map itu berisi selembar kertas lusuh yang menjadi awal mula kehancuran istrinya, surat utang palsu yang digunakan Juragan Wira untuk merampas harta dan mengusir Nisa ke gubuk reot berbau lumut 5 tahun silam. Arya meletakkan kertas itu di atas meja kerja mahogani, lalu menyalakan lampu ultraviolet forensik tingkat tinggi. Seketika itu juga, di balik tinta palsu yang mengklaim utang piutang tersebut, memendarlah sebuah cap rahasia transparan berlambang naga hitam yang melilit sebilah pedang, lambang tak resmi dari faksi militer sayap kanan yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 4, Sang Menteri Pertahanan, Jenderal Purnawirawan Surya Kusuma. Dada Arya bergemuruh dahsyat. Urat-urat di lehernya menonjol liar, seakan siap meledak menghancurkan kulitnya. Fakta mengerikan itu terpampang nyata, menampar wajahnya dengan kebenaran yang sangat menjijikan. Juragan Wira yang tamak dan bodoh itu hanyalah pion rendahan. Lintah darat itu tidak mungkin memiliki keberanian atau akses untuk memalsukan dokumen segel negara jika tidak disokong oleh kekuatan absolut dari belakang layar. Jenderal Surya Kusuma, pria yang selama ini berlagak menjadi ayah angkatnya di Akademi Militer, pria yang menangisi kepergiannya di depan publik 8 tahun lalu, adalah dalang utama di balik layar yang menginginkan kehancurannya. Surya menggunakan kelicikan Wira untuk memiskinkan Nisa, membiarkan istri Arya mati kelaparan secara perlahan di gubuk reot agar jika suatu saat Arya berhasil pulang hidup-hidup, mental dan kewarasannya sudah hancur lebur melihat mayat keluarganya. Keringat dingin Arya menguap, digantikan oleh hawa membunuh yang sangat pekat, gelap, dan mencekik udara di dalam ruangan tersebut. Di saat yang sama, ratusan kilometer dari kehangatan Menshan tersebut, di kedalaman 50 meter di bawah tanah sel isolasi penjara militer, Juragan Wira meringkuk bagaikan cacing kremi yang sekarat. Udara malam di dalam selnya selalu berbau pesing dan kotoran manusia. Kulitnya yang penuh kudis bernanah menempel pada lantai beton yang membekukan darah. Namun malam ini, ritme penderitaannya diinterupsi oleh suara langkah kaki sepatu pantofel mahal yang bergema di lorong blok tahanan. Lampu pijar selnya yang redup mendadak terang benderang. Pintu jeruji besi baja seberat 200 kg itu bergeser terbuka dengan suara decitan yang memekakkan telinga. Dari balik bayangan, muncullah sesosok pria tegap mengenakan jas hitam legam eksklusif,
memancarkan aura kekuasaan yang jauh lebih kelam dan menakutkan dari iblis manapun. Pria berjas hitam itu menatap Nanarwira yang kini tak lebih dari seonggok tulang berbalut kulit tipis. Dengan sebatang cerutu kuba yang mengepulkan asap tebal, pria itu menginjak kepala Wira yang botak dan berkoreng dengan ujung sepatu kulit mahalnya, menekan wajah lintah darat itu ke atas lantai yang dipenuhi air seni. Dengan suara bariton yang berat dan penuh ancaman mematikan, pria itu berbisik pelan, "Kau seharusnya mati 5 tahun lalu, Wira. Tapi karena kau menutup mulutmu rapat-rapat soal kesepakatan kita, Tuan Besar memberikanmu sedikit perpanjangan napas. Bersiaplah, karena pion sepertimu akan kami gunakan sekali lagi untuk menghancurkan dewa perang sombong itu." Mendengar itu, Wira hanya bisa menangis meraung-raung dalam keputusasaan yang absolut, suaranya yang parau tercekat di tenggorokan. Ia lebih memilih dibakar hidup-hidup malam ini juga daripada harus berurusan kembali dengan Arya Dewangga, monster yang telah mengirimnya ke dasar neraka jahanam ini. Namun, ia hanyalah sampah, tak punya hak untuk memilih. Kembali ke ruang kerja megah di ibu kota. Pintu jati tiba-tiba terbuka perlahan. Nisa berdiri di ambang pintu, mengenakan piyama sutra putih, membawa secangkir teh kamomil yang asapnya mengepul hangat. Wajah bidadarinya menyiratkan kekhawatiran yang teramat dalam saat melihat suaminya berdiri tegang menatap dokumen di bawah sinar ultraviolet. Nisa melangkah maju, meletakkan cangkir porselen itu dengan sangat pelan di atas meja, lalu melingkarkan kedua lengannya yang lembut menembus jubah Arya, memeluk dada bidang suaminya dari belakang. Ia menyandarkan kepalanya di punggung kokoh itu seraya berbisik dengan suara yang sehalus sutra, menembus kekerasan hati sang dewa perang. "Kanda, apakah bayangan neraka itu kembali mengusik tidurmu? Jangan biarkan masa lalu merampas kedamaian yang telah susah payah kita bangun dari air mata dan lumpur penderitaan." Arya memejamkan mata elangnya. Ia membalikan badan, merengkuh wajah Nisa dengan kedua telapak tangannya, menatap dalam-dalam ke manik mata wanita yang pernah rela mati kelaparan demi melahirkan anak mereka di tengah badai kemiskinan. Senyum tipis yang menyembunyikan badai pembantaian tersungging di bibir Arya. Ia mencium kening Nisa dengan penuh kelembutan pelindung, menjawab dengan nada yang begitu tenang namun menyiratkan janji kematian bagi musuh-musuhnya. "Tidak ada bayangan yang akan menyentuhmu, sayang. Dulu aku membiarkan mereka menari di atas penderitaanmu, karena aku sedang tak di sisimu. Tapi sekarang, siapapun iblis yang berani membangkitkan masa lalu kita, akan kupastikan mereka menyesali hari di mana mereka dilahirkan ke dunia." Sang Panglima Bintang 3 menatap ke arah luar jendela raksasa ruang kerjanya, melihat kelap-kelip lampu ibu kota yang damai. Perang yang sesungguhnya belum berakhir. Ini bukan lagi soal lintah darat kelas tri yang mengandalkan preman pasar. Ini adalah perang epik antar jenderal, konspirasi tingkat dewa yang akan mengguncang pilar kekuasaan negara. Malam ini, genderang perang jilid 2 resmi ditabuh, dan Arya Dewangga siap meratakan gunung kesombongan siapapun yang berani mengancam bidadari dan putra mahkotanya. Malam penganugerahan bintang jasa militer di Istana Negara berlangsung dengan kemegahan yang sanggup membutakan mata rakyat jelata. Ballroom seluas lapangan sepak bola itu bermandikan cahaya keemasan dari 5 buah lampu gantung kristal raksasa bohemian seberat masing-masing 2 ton, memantulkan kilau dari lantai marmer Carrara yang digosok hingga selicin cermin. Udara di dalam ruangan itu terasa berat oleh percampuran aroma parfum Baccarat dan Tom Ford bernilai puluhan juta rupiah, berbaur dengan alunan musik simfoni klasik gubahan Beethoven yang dimainkan secara live oleh orkestra kepresidenan. Ratusan jenderal, menteri, dan diplomat asing berdansa anggun dalam balutan tuxedo dan gaun malam bertabur permata. Di tengah lautan manusia elit tersebut, Arya Dewangga dan Nisa berdiri bak sepasang dewa-dewi Olympus yang turun ke bumi. Seragam kebesaran Arya yang dipenuhi lencana bintang 3 emas berkilauan menyilaukan, sementara Nisa tampak begitu memukau dan rapuh dalam balutan gaun malam sutra zamrud yang memeluk tubuhnya. Namun, di balik senyum karismatik yang terlukis di wajah sang jenderal, insting pembunuhnya yang terasah di neraka perbatasan diam-diam berteriak, mencium aroma busuk pengkhianatan yang perlahan menyusup dari balik tirai beludru istana. Ketegangan tak kasat mata itu memuncak saat kerumunan elit tiba-tiba terbelah rapi, memberikan jalan bagi sosok pria sepuh dengan postur tegap yang berjalan menggunakan tongkat komando berlapis gading gajah. Pria itu adalah Jenderal Purnawirawan Surya Kusuma, sang Menteri Pertahanan, sosok Jenderal Bintang 4 yang dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa. Rambutnya yang memutih sempurna disisir klimis ke belakang, memancarkan wibawa yang absolut. Di bibirnya tersungging senyum kebapakan yang tampak begitu hangat dan menenangkan. Namun bagi Arya,
Senyuman itu tak ubahnya seringai seekor kobra raja yang siap menyemburkan bisa paling mematikan. Surya melangkah mendekati Arya, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, lalu memeluk mantan anak didiknya itu di depan ratusan pasang mata dan kilatan blitz kamera wartawan istana. Sambil menepuk punggung tegap Arya dengan irama yang terasa seperti ketukan palu godam, Surya membisikkan kalimat beracun tepat di telinga Arya, menyapanya sebagai anak emas kebanggaan negara yang malam ini akan terbang menembus langit ketujuh, sebelum sayapnya dipatahkan hingga hancur lebur berkeping-keping menghantam kerak bumi. Darah Arya mendidih seketika, urat-urat di lehernya menonjol, namun ia mempertahankan rahangnya yang mengeras bak baja tempaan, menolak memberikan kepuasan amarah di hadapan publik. Tanpa membiarkan Arya merespons, Surya Kusuma melangkah angkuh naik ke atas podium pualam di ujung ballroom. Musik orkestra mendadak dihentikan. Kesunyian yang mencekam menggantung di udara, membekukan napas seluruh tamu VIP yang hadir. Dengan suara baritonnya yang menggema melalui mikrofon berlapis emas, Surya berpidato dengan nada bergetar yang dibuat-buat sedemikian rupa, seolah-olah ia tengah menahan tangis kekecewaan terdalam seorang ayah. Ia menyatakan bahwa malam ini, institusi militer negara tengah berduka, karena sebuah duri beracun pengkhianatan telah ditemukan menancap tepat di jantung pertahanan negara. Layar LED raksasa di belakang podium tiba-tiba menyala, menampilkan serangkaian dokumen transaksi perbankan lepas pantai bernilai triliunan rupiah dengan stempel rahasia negara. Diiringi rekaman audio buram yang dengan sangat licik telah dimanipulasi agar terdengar persis seperti suara Arya saat memberikan koordinat rahasia pasukan khusus kepada pihak musuh 8 tahun silam. Gumam syok dan jeritan tertahan meledak di seluruh penjuru ballroom. Ratusan pasang mata yang tadinya memuja, kini berbalik menatap Arya dengan sorot penuh kebencian, jijik, dan kengerian akut. Nisa yang berdiri di samping suaminya, merasa lututnya seolah berubah menjadi jeli. Wajah cantiknya seketika pucat pasi tak berdarah. Jemarinya yang lentik mencengkeram lengan seragam Arya dengan kepanikan yang meremukkan dada. Ini tidak mungkin, batin Nisa menjerit. Pria yang rela meminum air kotor di hutan dan mempertaruhkan nyawanya demi negara ini kini dituduh sebagai pengkhianat berdarah dingin yang menjual nyawa pasukannya sendiri. Namun, titik nadir kehancuran itu belum mencapai puncaknya. Dengan intonasi yang semakin dramatis dan mengguntur, Jenderal Surya mengumumkan bahwa untuk menguatkan bukti makar tersebut, ia telah membawa saksi kunci yang selama ini disembunyikan oleh sang pengkhianat. Dari balik pintu ganda di sisi kiri ruangan, masuklah 2 orang polisi militer bertopeng hitam yang mendorong sebuah kursi roda. Di atas kursi roda itu, duduklah sesosok pria kurus kering, botak, dan tampak seperti mayat hidup dengan wajah pucat pasi. Pria itu adalah Juragan Wira. Lintah darat yang seharusnya membusuk di penjara bawah tanah itu kini didandani dengan kemeja putih kedodoran, menundukkan kepalanya yang bergetar hebat. Surya mengarahkan mikrofon ke arah Wira, memintanya bersaksi di depan seluruh petinggi negara. Dengan suara parau dan air mata ketakutan yang mengalir deras karena diancam akan dikuliti hidup-hidup oleh Algojo Surya, Wira melontarkan fitnah paling keji. Ia bersaksi bahwa seluruh penderitaannya dan penjaranya selama 5 tahun ini hanyalah akal-akalan Arya untuk membungkam mulutnya, karena selama ini Arya memaksanya menjadi boneka pencucian uang haram hasil penjualan rahasia negara, dan Nisa, adik kandungnya sendiri, turut serta menikmati uang darah tersebut tanpa rasa bersalah. Ledakan amarah tak terbendung seketika menguasai ballroom. Hinaan tajam bagai ribuan silet meluncur dari mulut para jenderal dan elit negara yang merasa ditipu. Mereka meneriaki Arya sebagai monster penghisap darah, anjing pengkhianat, dan menuntut agar bintang 3 di kerahnya dicabut paksa malam itu juga. Suasana megah itu berubah menjadi neraka penghakiman publik. Dalam sekejap mata, puluhan anggota pasukan polisi militer khusus berbaret biru gelap meringsek maju, membentuk formasi kepungan rapat mengelilingi Arya dan Nisa. Komandan polisi militer itu mencabut pistolnya, menempelkan laras dingin berbahan baja tersebut tepat di dahi sang panglima, sambil membacakan surat perintah penahanan darurat atas tuduhan makar tingkat tinggi yang diancam dengan hukuman mati di depan regu tembak. Nisa menangis histeris. Gaun sutranya menyapu lantai marmer saat ia nyaris rubuh menahan beban penderitaan yang kembali menimpanya dengan skala ribuan kali lipat lebih brutal. Air mata membasahi riasan wajahnya. Ia memohon dan menjerit kepada semua orang bahwa suaminya adalah patriot sejati yang difitnah dengan sangat biadab. Di tengah pusaran kehancuran absolut itu, Arya Dewangga hanya terdiam mematung. Otot-otot rahangnya menonjol keras. Sorot mata elangnya yang memerah menyala menatap tajam ke arah Jenderal Surya Kusuma yang kini menyeringai penuh kemenangan di atas podium.
Logika militer Arya berteriak keras. Jika ia melawan detik ini juga, dengan kekuatan monsternya ia bisa membunuh Surya dan ratusan elit di ruangan ini. Namun hal itu akan mengukuhkan tuduhan makar dan membuat Nisa serta putranya mati konyol di ujung senapan penembak jitu. Demi keselamatan bidadarinya, sang dewa perang menelan kembali seluruh harga diri dan amarahnya ke dalam rongga dada yang terasa terbakar. Dengan napas berat yang memancarkan dominasi yang belum padam, Arya merentangkan kedua pergelangan tangannya ke depan, membiarkan bunyi klik dari borgol baja titanium yang sangat dingin mengunci kebebasannya. Malam ini, di bawah gemerlap lampu kristal jutaan dolar, sang jenderal kembali dijatuhkan ke lumpur kehinaan paling dalam, menjadi pesakitan yang diludahi oleh sejarah. Namun, dalam kebisuan stoknya, Arya bersumpah bahwa saat ia kelak melepaskan borgol ini, darah pengkhianatan Jenderal Surya akan menjadi karpet merah yang sesungguhnya menuju keadilan. Jauh di kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah ibu kota, tersembunyi sebuah fasilitas penahanan militer rahasia tingkat tinggi yang bahkan keberadaannya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Udara di dalam sel isolasi berukuran 3x3 meter itu terasa membekukan tulang, diatur secara konstan pada suhu -5 derajat Celcius untuk meruntuhkan mental tahanannya. Dinding beton berlapis baja tungsten memantulkan suara tetesan air yang bergema monoton, berbaur dengan bau karat dan keputusasaan yang sangat menyengat. Di tengah ruangan kedap suara itu, Arya Dewangga dipaksa berlutut di atas lantai es. Bagian atas ragam kebesarannya telah dilucuti, membiarkan tubuh kekarnya yang dipenuhi peta luka sayatan dan bekas tembakan masa lalu terekspos pada hawa dingin yang menggigit. Kedua pergelangan tangannya ditarik paksa ke atas, dirantai menggunakan belenggu titanium pada seberat 30 kg yang tertanam langsung ke langit-langit beton. Namun, alih-alih menggigil atau merintih memohon kehangatan, mata elang sang jenderal terpejam rapat dengan sangat damai. Tarikan napasnya begitu lambat, panjang, dan berirama konstan bagaikan sebuah metronom, menunjukkan kontrol fisiologis absolut dari seorang dewa perang yang justru menjadikan rasa sakit sebagai kawan lamanya. Keheningan yang mencekam itu seketika terkoyak oleh suara denting elektronik dan derik mekanis hidrolik yang memekakkan telinga. Pintu baja setebal 20 cm bergeser terbuka perlahan, mengizinkan masuknya secercah cahaya kuning redup dari lorong, bersamaan dengan embusan asap cerutu kuba mahal yang aromanya langsung bertabrakan dengan bau busuk penjara. Langkah kaki berbalut sepatu pantofel kulit buaya buatan Italia menggema congkak, memecah kesunyian ruangan isolasi. Jenderal Surya Kusuma melangkah masuk dengan dada membusung, mengenakan jas hitam eksklusif berdada bidang dan lencana kehormatan yang masih tersemat di kerahnya. Di belakangnya, dua orang prajurit pasukan khusus bertopeng hitam bersenjata laras panjang berdiri kaku layaknya patung pencabut nyawa, siap mengeksekusi perintah sang menteri. Surya berhenti tepat satu jengkal di depan wajah Arya yang masih menunduk. Tawa bariton yang sangat berat dan merendahkan meluncur dari bibir sang pengkhianat, menggema memantul di dinding sel, merayakan kemenangannya yang terasa begitu absolut dan memabukkan. Sambil mengepulkan asap cerutu pekat tepat ke wajah Arya, Surya memulai monolog kemenangannya dengan nada yang meneteskan racun arogansi murni. Pria tua yang gila kekuasaan itu berbisik tajam, melontarkan kalimat meremehkan tentang bagaimana seorang legenda perbatasan yang ditakuti musuh kini tak lebih dari seekor anjing kurap yang menunggu disuntik mati di dalam kandang bawah tanah. Dengan sangat bangga dan tanpa setitik pun rasa bersalah, Surya merinci seluruh grand design pengkhianatannya. Ia mengakui dengan seringai iblis bahwa dialah yang sengaja membocorkan koordinat pasukan Arya 8 tahun lalu kepada kartel senjata internasional demi suap bernilai triliunan rupiah. Dialah yang mengizinkan lintah darat seperti Juragan Wira untuk menyiksa istri Arya, sebuah eksperimen sosiopat untuk melihat seberapa hancur mental sang jenderal saat pulang nanti. Dan esok pagi, tepat saat matahari terbit, Surya mengklaim bahwa ia akan menandatangani kontrak penjualan hak intervensi militer negara ini kepada pihak asing, sementara Arya akan dieksekusi di depan regu tembak dengan status pengkhianat bangsa yang sejarahnya akan dikutuk hingga 7 turunan. Ujung sepatu kulit mahal Surya kemudian menekan dada telanjang Arya dengan kejam, tepat di atas bekas luka tembak yang paling parah, berniat memancing jeritan kesakitan dari sang pesakitan. Ia menambahkan ancaman paling biadab, berdesis bahwa setelah dada Arya berlubang oleh peluru regu tembak besok, Nisa dan bayi haramnya akan ia seret kembali ke gubuk berawa yang lebih menjijikan dari sebelumnya, atau mungkin ia akan menjual bidadari malang itu kepada para jenderal korup yang sudah lama mengincar kecantikannya. Hawa dingin di dalam ruangan itu mendadak terasa seolah anjlok 10 derajat lebih ekstrim. Ancaman Surya baru saja menembus batas toleransi kosmik. Perlahan, sangat perlahan, kelopak mata yang sedari tadi terpejam itu terbuka.
Sepasang manik mata elang yang menyala bak bara api neraka jahanam menatap langsung menembus kornea mata Surya. Tidak ada keputusasaan, tidak ada ketakutan, dan yang paling mengerikan, tidak ada setetes pun kemarahan yang membabi buta. Yang terlukis di wajah bersimbah keringat dingin itu hanyalah sebuah senyuman psikopat yang sangat lebar. Sebuah senyuman mematikan dari entitas predator puncak yang tengah menatap mangsanya yang bodoh masuk ke dalam perangkap. Suara bariton Arya akhirnya membelah kesunyian sel. Tidak berteriak, melainkan bergetar rendah mengancam bagai gemuruh lahar di dalam gunung berapi yang siap meledak. Dengan nada yang sangat tenang, dingin, dan penuh dominasi yang sanggup membekukan darah, Arya membalas tatapan Surya. Ia mengatakan bahwa sang menteri telah membuat kesalahan perhitungan yang paling fatal dalam hidupnya, berasumsi bahwa sepasang borgol murahan ini bisa menahannya. Arya menyatakan dengan sangat gamblang bahwa satu-satunya alasan Surya masih bisa bernapas dan menghisap cerutu busuknya di ruangan ini, adalah karena Arya sendiri yang mengizinkannya. Sang jenderal secara sukarela menyerahkan diri malam ini hanya demi satu tujuan absolut, memastikan Surya memakan umpan tersebut dan membawa dirinya sendiri masuk ke dalam fasilitas rahasia yang tidak memiliki akses hukum, tempat di mana jeritan minta ampun tak akan pernah terdengar oleh dunia luar. Wajah Surya mendadak menegang. Arogansinya tersengat oleh ketenangan tak wajar dari pria yang seharusnya menangis memohon ampun itu. Merasa harga dirinya diinjak oleh seorang tahanan, Surya meludah kasar ke arah wajah Arya. Wajahnya memerah karena kombinasi amarah dan sepercik ketakutan purba yang mendadak muncul. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, membanting cerutunya ke lantai, dan memerintahkan dua penjaga bertopeng di belakangnya untuk meremukan seluruh tulang rusuk dan lutut Arya, hingga pria sombong itu tak bisa lagi mengucapkan satu patah kata pun. Tanpa menunggu eksekusi, Surya melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Pintu baja 200 kg itu kembali bergeser menutup rapat dengan bunyi hantaman logam yang memekakan telinga, mengunci mereka bertiga di dalam kuburan beton bersuhu -5 derajat tersebut. Di dalam sel isolasi yang kini kembali sunyi, kedua prajurit bertopeng raksasa itu perlahan menurunkan laras senapan mereka. Mereka tidak mengayunkan popor senapan atau meremukan tulang rusuk seperti yang diperintahkan. Alih-alih menyiksa, salah satu dari mereka merogoh kantong taktisnya, mengeluarkan sebuah perangkat jammer elektronik berwarna hitam, dan menempelkannya ke dinding. Seketika itu juga, lampu indikator merah pada kamera pengawas di sudut ruangan mati total. Dalam gerakan sinkron yang sangat rapi dan penuh disiplin militer tertinggi, kedua prajurit bertubuh kekar itu melepaskan topeng taktis mereka, lalu berlutut dengan satu kaki di atas lantai es tepat di hadapan Arya. Wajah-wajah penuh bekas luka sayatan perang itu menatap ke atas dengan sorot mata penuh kesetiaan yang membutakan. Mereka adalah para komandan elit dari pasukan hantu, unit paramiliter bayangan yang setia sampai mati hanya kepada Arya Dewangga, yang selama 5 tahun ini telah menyusup ke seluruh struktur terdalam kementerian. Prajurit yang berada di sebelah kanan segera memasukkan kunci retas berbentuk pena ke lubang belenggu titanium. Terdengar bunyi klik yang sangat manis, dan rantai seberat puluhan kilogram itu terlepas, jatuh menghantam lantai beton dengan dentuman keras. Arya berdiri tegap, meregangkan otot-otot bahu dan dadanya yang membeku, menyapukan pandangan mematikan ke arah pintu baja di depannya. Prajurit di sebelah kiri menyodorkan sebuah perangkat komunikasi satelit militer berlapis emas dan sebuah seragam tempur taktis hitam legam yang masih baru. Sambil mengenakan seragam yang akan menjadi saksi bisu dari pembantaian terbesar dalam sejarah konspirasi militer ini, Arya Dewangga mengambil perangkat komunikasi tersebut. Dengan rahang yang mengeras dan mata yang berkilat menyala di dalam kegelapan, ia memberikan satu kalimat perintah terakhir kepada seluruh jaringan bawah tanahnya yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota. Eksekusi protokol kiamat, sekarang juga. Malam ini, bukan darahnya yang akan membasahi bumi, melainkan darah dari keangkuhan tertinggi yang akan ia kuliti hidup-hidup. Ruang isolasi bawah tanah bersuhu -5 derajat Celcius itu kini berubah menjadi pusat komando paling mematikan di seluruh negeri. Arya Dewangga meloloskan kemeja tempur taktis hitam legam yang menempel ketat membalut otot-otot kekarnya, menyegel hawa dingin yang sedari tadi menggigit hingga ke tulang sumsum. Suara tarikan resleting Kevlar dan gemertak pengunci rompi anti peluru memecah kesunyian yang mencekam, seolah menjadi simfoni pengantar kematian bagi musuh-musuhnya. Seorang komandan pasukan hantu dengan sigap menyerahkan sebilah belati komando berlapis karbon hitam dan sepucuk pistol rakitan khusus bermoncong peredam suara kepada sang jenderal. Saat Arya memasukkan peluru ke dalam bilik tembak dengan bunyi klik logam yang sangat renyah dan presisi, aura di sekelilingnya berubah drastis. Pria yang beberapa menit lalu berlutut sebagai pesakitan beralas lantai es beku itu,
kini telah sepenuhnya berevolusi kembali menjadi sang dewa perang. Dingin, tak tersentuh, dan memancarkan intensitas aura membunuh yang sanggup membuat udara di sekitarnya terasa hampa. Tanpa membuang satu detik pun, Arya memberikan isyarat taktis menggunakan jemarinya yang terbalut sarung tangan Kevlar. Pasukan hantu bergerak bak bayangan tak kasat mata yang menelan cahaya lampu redup. Mereka keluar dari sel isolasi, menyisir lorong-lorong beton penjara rahasia itu dengan kecepatan dan keheningan yang tak masuk di akal sehat. Penjaga-penjaga lapis baja yang dibayar mahal oleh Surya Kusuma tumbang satu persatu bahkan sebelum mereka sempat menyadari ancaman yang datang dari balik kegelapan. Hanya dengan satu kuncian leher yang mematikan saraf atau hantaman presisi di titik vital, tubuh-tubuh kekar para sipir korup itu ambruk ke lantai tanpa mengeluarkan satu erangan pun. Kamera pengawas diretas menjadi tayangan statis berulang, sistem alarm dilumpuhkan total, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, fasilitas penahanan dengan tingkat keamanan tertinggi di negara itu telah sepenuhnya jatuh ke dalam cengkeraman telapak tangan Arya Dewangga. Tidak ada genangan darah yang tumpah sia-sia membasahi lantai marmer. Hanya ada efisiensi pembantaian senyap dari sebuah unit militer bayangan yang kesetiaannya tak bisa dibeli oleh seluruh emas di dunia. Sinar matahari pagi mulai menyusup menembus kaca-kaca raksasa di lantai tertinggi gedung Kementerian Pertahanan. Berbanding terbalik dengan raka bawah tanah tempat ia mencoba mengubur sang jenderal, Purnawirawan, Surya Kusuma kini tengah duduk arogan di atas kursi kebesaran berlapis kulit rusa Italia di tengah ruang konferensi VVIP. Pria tua pengkhianat itu tampak begitu bergelimang kemewahan, mengenakan setelan jas bespoke sutra abu-abu yang harganya setara dengan biaya hidup sebuah desa miskin selama 10 tahun. Udara di ruangan itu beraroma kopi geisha seduhan ahli dan asap cerutu Kuba mahal, mencerminkan puncak euforia sang menteri. Di hadapannya, terbentang meja mahoni bunda raksasa tempat para perwakilan militer asing dan pimpinan kartel bayangan duduk santai dengan senyum serakah, menanti penandatanganan dokumen pengalihan aset strategis negara senilai ratusan triliun rupiah yang akan memiskinkan Ibu Pertiwi dalam semalam. Surya mengangkat gelas kristal berisi sampanye mahal yang bergelembung, memberikan pidato pembuka dengan intonasi baritonnya yang menjijikkan dan memuakkan. Ia menyapa para tamu VIP dengan senyum culas, merayakan hari ini sebagai fajar baru bagi kekuasaan absolut mereka yang tak akan pernah tergoyahkan. Sambil tertawa pelanan congkak, ia membanggakan bahwa duri terbesar yang selalu merintangi ambisi mereka, Jenderal Arya Dewangga, saat ini sedang merangkak memohon ampun, bersiap menghadapi regu tembak di ruang bawah tanah, membawa serta seluruh rahasia konspirasi mereka ke dalam liang kubur. Surya dengan sangat sombong dan suara yang ditekan penuh kekejaman menambahkan bahwa keluarga sang pengkhianat akan segera ia hancurkan hingga tak tersisa menjadi debu, sebagai peringatan berdarah bagi siapapun yang berani melawan arus kekuasaannya. Kilatan lampu blitz dari fotografer pribadi kementerian menyambar-nyambar, mengabadikan wajah sang menteri yang merasa dirinya kini telah berevolusi menjadi Tuhan yang tak tersentuh hukum, karma, atau kematian. Namun, sang menteri yang mabuk kekuasaan itu tak pernah menyadari bahwa di dalam layar tablet keamanan yang tergeletak di ujung mejanya, sistem sandi pertahanan negara tengah diretas lapis demi lapis oleh ahli siber pasukan hantu dari ruang server bawah tanah. Di dalam perut bumi yang gelap, Arya menatap deretan monitor yang kini menampilkan wajah tersenyum Surya Kusuma secara live. Rahang sang jenderal kembali mengeras keras, menahan letupan amarah kosmik saat mendengar pria tua itu berani menyebut nama istrinya, bidadarinya, dengan niat merusak. Telapak tangan Arya meremas pinggiran meja besi, hingga bengkok parah membentuk cetakan jarinya. Dengan tatapan mata segelap malam tanpa bintang, ia meraih perangkat komunikasi satelit, memberikan instruksi dengan nada sedingin es abadi. Ia memerintahkan seluruh unit pasukan hantu untuk mengepung gedung Kementerian Pertahanan dari udara, darat, dan jalur bawah tanah. Detik itu juga tanpa menyisakan satupun ruang bernapas bagi musuh. Di atas langit ibu kota yang cerah, tanpa terdeteksi oleh satupun radar pertahanan udara nasional, 4 helikopter stealth tempur berwarna hitam pekat menembus awan dengan kecepatan nyaris menyamai suara. Baling-baling mereka yang dirancang dengan teknologi kedap suara membelah angin, membawa ratusan prajurit bayangan yang siap mengoyak jantung keangkuhan Surya Kusuma. Sementara itu, Arya berjalan tegap keluar dari gerbang fasilitas rahasia yang kini sepenuhnya ia kuasai, disambut oleh deretan kendaraan taktis anti peluru yang telah menunggunya di terowongan rahasia bawah tanah kota. Matahari pagi memantul buas di atas laras panjang senapan serbu yang tersandang di dadanya. Sang Panglima Bintang 3 tak lagi bermain dalam diam atau berpura-pura lumpuh. Ia melangkah masuk ke dalam kendaraan komando, siap mendobrak masuk secara brutal ke dalam ruangan konferensi VVIP
dan membalikan tawa kemenangan sang pengkhianat menjadi jeritan keputusasaan yang akan menggema abadi di dasar neraka. Detik demi detik berlalu bak pasir hisap, membawa Surya semakin dekat pada puncak kesombongannya yang beracun. Di ruang konferensi yang megah, ia baru saja mengeluarkan pena emas murni bertahtakan berlian dari saku jasnya, siap menorehkan tanda tangan pengkhianatan di atas dokumen negara. Tepat saat ujung pena emas itu hampir menyentuh serat kertas bermaterai, memicu senyum paling lebar di wajah Surya, seluruh lampu kristal di ruangan itu berkedip satu kali, lalu mati total secara serentak. Layar presentasi mati menjadi hitam legam, dan suara pendingin ruangan berdengung sejenak lalu senyap sepenuhnya. Keterkejutan dan kepanikan kecil melanda para tamu asing, sementara Surya mendengus kesal dan menampar meja mahoni, meneriaki ajudannya dengan makian kasar serta memaki bagian pemeliharaan gedung atas gangguan yang sangat memalukan ini. Sang jenderal pengkhianat itu sama sekali tidak tahu bahwa kegelapan yang mendadak menyergap ruangan itu bukanlah sekadar pemadaman listrik biasa. Itu adalah tirai pembuka dari sebuah kiamat yang diantar langsung oleh pria yang baru saja ia vonis mati. Hitungan mundur menuju kejatuhan sang bintang paling angkuh telah resmi menyentuh angka 0 absolut. Kegelapan pekat yang menelan ruang konferensi VVIP itu bukanlah kealpaan teknis murahan, melainkan selubung kengerian absolut yang sengaja dianyam oleh sang ahli strategi dari neraka. Udara yang beberapa detik lalu beraroma kemewahan sampanye Perancis dan asap cerutu Kuba mahal kini mendadak terasa sangat hampa, mencekik paru-paru, dan dengan cepat digantikan oleh aroma anyir keringat dingin yang mulai merembes deras dari pori-pori para delegasi asing. Jenderal Surya Kusuma, sang Menteri Pertahanan yang beberapa detik lalu merasa dirinya adalah Tuhan atas nasib jutaan nyawa, kini membeku kaku di atas kursi kebesarannya. Pena emas murninya masih melayang gemetar beberapa sentimeter di atas dokumen pengkhianatan yang akan menjual aset strategis negara. Ia meraba-raba meja bundar berbahan kayu mahoni solid itu dalam kegelapan buta, mengumpat kasar dengan urat leher menonjol, menuntut ajudan pribadinya untuk segera menyalakan generator cadangan dan menyeret kepala teknisi gedung ke hadapannya. Namun, tidak ada sahutan. Hanya keheningan mencekam layaknya kuburan massal yang menjawab panggilannya. Tidak ada derap langkah sepatu Lars dari pasukan pengamanan presiden yang seharusnya bersiaga penuh di balik pintu ganda di luar sana. Detak jantung pria tua yang gila kekuasaan itu mulai berpacu liar, memompa darah dengan kecepatan tak wajar ke pelipisnya hingga berdenyut nyeri. Insting purba di dalam DNA-nya, insting usang seorang prajurit pengecut yang telah lama terkubur oleh kenyamanan kursi empuk kementerian dan limpahan uang haram, tiba-tiba menjeritkan tanda bahaya absolut. Sesuatu yang sangat mematikan, entitas predator yang kelaparan akan darah pengkhianat, telah merayap masuk ke dalam markas terkuatnya, dan sesuatu itu tidak datang untuk bernegosiasi apalagi membawa belas kasihan. Tepat ketika jari gemetar Surya hendak menarik gagang pistol berkaliber 9 mm dari balik jas sutranya yang berharga ratusan juta, sebuah ledakan terarah yang presisi dan memekakan telinga menghancurkan engsel baja pintu ganda ruangan tersebut. Serpihan kayu jati padat setebal 10 cm itu berhamburan menjadi debu di udara bak diterjang badai tornado. Suara dentuman yang menggelegar dahsyat merobek gendang telinga, disusul oleh kepulan asap putih pekat dari granat asap taktis yang menggulung ganas masuk ke dalam ruangan bagai kabut pembawa maut dari dasar neraka jahanam. Detik berikutnya, sistem cadangan darurat menyala, memandikan ruangan itu dengan lampu sorot berwarna merah darah yang berkedip-kedip, menyorotkan bayangan-bayangan panjang yang mengerikan ke dinding pualam. Dari balik tabir asap tebal tersebut, puluhan titik laser merah menyala terang secara serentak, melesat menembus udara dan mengunci telak tepat di titik tengah dahi, dada kiri, dan tenggorokan setiap makhluk bernapas di dalam ruangan itu. Para delegasi asing dan pimpinan kartel bayangan yang tadinya tersenyum serakah kini menjerit histeris sejadi-jadinya, kehilangan seluruh martabat elit mereka. Mereka menjatuhkan diri dari kursi bludru mewah, merangkak konyol secara menyedihkan di bawah kolong meja mahoni demi menghindari bidikan penembak jitu yang tak kasat mata. Pasukan hantu, unit paramiliter bayangan legendaris dengan seragam tempur hitam legam dan topeng balaclava taktis yang menyembunyikan identitas maut mereka, menyerbu masuk dengan kecepatan kilat yang melampaui kedipan mata. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, tanpa ada teriakan komando yang klise, mereka melumpuhkan sisa pengawal pribadi Surya dalam hitungan detik. Bunyi mengerikan dari patahan tulang rahang dan hantaman popor senapan baja ke titik syaraf di tengkuk mengakhiri setiap perlawanan bahkan sebelum pelatuk senjata api sempat ditarik oleh para pengawal bayaran tersebut. Ruangan VVIP itu kini telah dikunci mati, diisolasi dari dunia luar, menjadi arena pembantaian pribadi yang kedap suara. Di tengah kekacauan psikologis yang diorkestrasi dengan sangat sempurna dan brutal itu,
Sebuah suara derap langkah sepatu bot tempur yang mantap dan berirama lambat terdengar bergema dari lorong yang dipenuhi asap merah. Langkah itu begitu tenang, tidak terburu-buru, namun setiap hentakan sol karet kasarnya ke atas lantai marmer terasa bagai ketukan palu godam hakim maut yang bersiap menjatuhkan vonis kiamat. Surya yang gemetar hebat di sudut kursinya, dengan wajah yang kini berubah sepucat kain kafan dan bibir membiru, menahan napas hingga paru-parunya terasa mau pecah saat sesosok bayangan tegap melangkah menembus tirai asap. Itu adalah Arya Dewangga. Pria yang ia kira sedang merangkak menangis di lantai es bersuhu -5 derajat, pria yang ia kira akan mati di eksekusi pagi ini, kini berdiri menjulang di hadapannya sebagai manifestasi dari kemurkaan Dewa Perang. Arya tidak lagi bertelanjang dada dan diborgol rantai titanium berkarat. Ia datang dalam balutan seragam tempur taktis hitam pekat yang menempel ketat, mencetak jelas otot-otot kekarnya yang siap meremukan tulang belulang siapapun. Rompi Kevlar berat yang membungkus dadanya memantulkan kedipan cahaya merah darurat, sementara sebilah belati komando berlapis karbon hitam bertengger dengan ancaman mematikan di sarung paha kanannya. Wajah tampan sang Panglima Bintang 3 itu masih menyisakan sedikit sisa keringat dingin dari sel isolasi, namun sepasang mata elang yang menatap lurus ke depan itu menyala dengan intensitas murka kosmik yang sanggup membekukan aliran darah Surya hingga ke inti atomik selnya. Aura membunuh yang menguar dari setiap hela napas dan pergerakan Arya terasa begitu pekat, kental, dan menyesakkan dada, mencekik leher siapapun yang berani mencoba meraup oksigen di dekatnya. Pena emas murni bertahtakan berlian itu akhirnya terlepas dari jemari Surya yang tak lagi mampu menahan getaran hebat ketakutannya. Benda mewah bernilai miliaran rupiah itu jatuh berdenting menghantam lantai, menggelinding tanpa harga diri, dan berhenti tepat menyentuh ujung sepatu bot taktis Arya yang kasar dan berdebu. Mulut pria tua yang rambutnya memutih sempurna itu menganga lebar, rahang bawahnya bergetar tak terkontrol saat ia mencoba merangkai kata demi kata, namun pita suaranya seolah lumpuh total, hancur oleh teror psikologis yang meremukan seluruh dinding akal sehatnya. Logika korupnya berteriak histeris bahwa ini adalah sebuah kemustahilan absolut yang melanggar hukum alam. Fasilitas penjara bawah tanah tingkat 1 itu dirancang untuk tak tertembus. Sistem keamanan sibernya tidak mungkin diretas dari luar. Lalu bagaimana mungkin iblis ini sekarang berdiri merajai ruang VVIP-nya bersama pasukan elit yang identitasnya pun tak pernah diakui oleh negara? Surya memundurkan tubuh tambunnya secara patetis, menggeser kursinya hingga punggungnya berbenturan keras dengan dinding kaca raksasa di belakangnya. Ia menyangkal kenyataan pahit bahwa sang dewa perang yang ia ludahi dan injak dadanya hanya beberapa jam lalu, kini memegang kendali mutlak atas detak jantungnya. Memiringkan kepalanya sedikit dengan keanggunan seorang tiran yang bosan, Arya mengangkat kaki kanannya, lalu menginjak pena emas miliaran rupiah itu sekuat tenaga hingga hancur lebur berkeping-keping di bawah sol sepatunya. Bunyi gemertak berlian hancur dan logam mulia yang remuk beradu dengan lantai marmer itu terdengar sangat nyaring, seolah menjadi simbol metaforis dari kehancuran total seluruh konspirasi, kerajaan korupsi, dan arogansi buta sang Menteri Pertahanan. Melangkah maju dengan keanggunan dan kesunyian mematikan dari seekor predator puncak yang sedang mengukur batas ketakutan mangsanya, Arya berhenti tepat di seberang meja mahoni tempat dokumen pengkhianatan tebal itu tergeletak pasrah. Tanpa memalingkan mata elangnya yang sedingin bongkahan es abadi di kutub utara dari manik mata Surya yang kini membelalak horor menatap kematian, Arya meraih kertas bermaterai senilai ratusan triliun itu. Dengan satu tarikan kasar yang menggema di seluruh ruangan, ia merobek-robek dokumen negara itu menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu menghamburkannya ke udara seperti membuang tumpukan sampah murahan ke wajah sang menteri. Mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangannya yang berlapis sarung tangan taktis di atas meja, sang jenderal berbisik dengan suara bariton yang sangat berat, serak, dan bergetar rendah merambat melalui serat kayu mahoni, meremukan sisa-sisa kewarasan Surya hingga menjadi debu. Arya menyatakan dengan nada kepuasan yang sangat dingin bahwa seluruh skenario pengkhianatan pagi ini, termasuk percakapan arogan Surya di sel bawah tanah yang merinci penjualan aset negara dan pembunuhan pasukan khusus 8 tahun silam, telah direkam dalam resolusi tertinggi, dienkripsi, dan disiarkan secara langsung detik ini juga oleh pasukan hantu. Siaran itu tidak masuk ke televisi publik yang bisa dibredel, melainkan ditembakkan langsung ke layar pribadi Presiden Republik Indonesia, para jenderal loyalis di Mahkamah Militer Tertinggi, serta Mahkamah Kejahatan Internasional secara serentak tanpa jeda. Arya menekankan setiap suku kata yang meluncur dari bibirnya dengan kekejaman psikologis tingkat dewa, menegaskan secara absolut bahwa tidak ada satupun lubang tikus di muka bumi ini, atau jumlah uang haram triliunan rupiah manapun, yang bisa digunakan oleh Surya untuk membeli jalan keluar dari neraka yang baru saja terbuka untuknya.
Skakmat mutlak telah dieksekusi dengan sempurna bahkan sebelum bidak pertama sempat Surya langkahkan di atas papan catur. Jenderal Surya Kusuma, sang pahlawan bangsa palsu berbintang 4 yang menjijikkan, kini telah resmi dilucuti dari segalanya secara permanen. Jabatannya hangus, kehormatannya membusuk, kebebasannya sirna, dan yang paling menyiksa jiwa rentanya adalah hancurnya harga diri absolut di hadapan pemuda yang ia anggap tak lebih dari sekadar kerikil jalanan. Kejatuhan sang bintang pengkhianat di atas karpet merah kekuasaannya sendiri telah sempurna, bersiap menyambut badai pembalasan. Terakhir yang akan mencabut nyawanya tanpa setetes pun belas kasihan. Pintu ganda ruang VVIP yang hancur berantakan itu kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah imperium pengkhianatan yang telah bercokol selama 8 tahun lamanya. Jenderal Surya Kusuma, sang Menteri Pertahanan yang beberapa menit lalu merasa pantas duduk di singgasana Tuhan, kini merosot jatuh dari kursinya hingga berlutut di atas lantai marmer yang dipenuhi serpihan kaca tajam dan debu mesiu yang mencekik tenggorokan. Wajahnya yang biasa memancarkan arogansi absolut kini tampak seperti seonggok daging keriput tak bernyawa, memucat seputih kertas saat rentetan langkah kaki tegap menggema dari luar ruangan. Bukan pasukan pengawalnya yang datang menyelamatkan, melainkan belasan jenderal bintang 3 dan 4 dari kubu loyalis negara, dipimpin langsung oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Mereka melangkah masuk dengan rahang mengeras dan sorot mata memancarkan jijik yang tak terhingga, menatap tumpukan dokumen robek di bawah sepatu bot Arya Dewangga sebagai bukti makar tingkat tinggi yang tak terbantahkan. Tanpa perlu aba-aba, 2 provos militer berbadan raksasa menyeret tubuh Tambun Surya dengan sangat kasar, merobek lencana bintang 4 emas dari kerahnya hingga seragam kebesaran itu terkoyak hina. Surya menjerit parau, meronta-ronta bak babi hutan yang terjepit perangkap, memohon belas kasihan sambil menyebut-nyebut jasa masa lalunya dengan air mata pengecut yang menetes deras. Namun, Arya yang berdiri menjulang di hadapannya hanya memiringkan kepala dengan tatapan sedingin es abadi, membisikkan kalimat pamungkas mematikan bahwa pengkhianat yang menjual nyawa pasukannya sendiri demi lembaran uang haram tidak memiliki hak atas masa lalu untuk dibanggakan, apalagi masa depan untuk dihidupi. Tidak ada peluru yang ditembakkan ke dada Surya pagi itu, karena bagi Arya Dewangga, kematian instan di ujung senapan adalah sebuah hadiah belas kasihan yang terlalu mewah untuk sang iblis tua. Hukuman yang menanti Surya jauh lebih mengerikan dan melumpuhkan akal sehat daripada eksekusi mati. Di bawah komando mutlak Arya, Surya dilucuti dari seluruh gelar kehormatan militer dan hak sipilnya dalam sebuah sidang luar biasa yang digelar kilat di bawah tanah hari itu juga. Seluruh aset kekayaannya yang bergelimang darah, mulai dari rekening lepas pantai di Swiss, puluhan villa mewah di Eropa, hingga tumpukan emas batangan di bunker pribadinya, disita habis oleh negara tanpa menyisakan satu keping koin pun, membiarkan keluarganya jatuh miskin dalam kedipan mata. Namun, siksaan psikologis yang meremukan kewarasan sang mantan jenderal baru benar-benar dimulai ketika ia diseret dengan tangan dan kaki terantai baja murni, dijebloskan paksa kembali ke dalam fasilitas penahanan isolasi bawah tanah bersuhu -5 derajat Celcius, sel yang sama persis tempat ia menginjak dada Arya beberapa jam sebelumnya. Tubuh rentanya yang terbiasa dibalut sutra mahal seharga ratusan juta kini, hanya dilapisi kain tipis berbau pesing peninggalan tahanan lama. Ia meringkuk menggigil hebat, giginya bergemertak menahan hawa dingin yang menusuk dan meremukan tulang sumsumnya, meratapi nasibnya di dalam kegelapan pekat yang membekukan aliran darah. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, proyektor mutakhir di sudut selnya menyala otomatis secara acak, menembakkan visual wajah-wajah prajurit muda yang tewas di perbatasan akibat pengkhianatannya, diiringi rekaman jerit tangis keluarga korban yang digemakan secara surround dan memekakan telinga. Ia dipaksa hidup menghirup udara di dalam neraka ciptaannya sendiri, tenggelam perlahan-lahan dalam lautan penyesalan kosmik yang tak akan pernah berujung hingga napas terakhirnya dicabut paksa oleh malaikat maut. Sementara sang pengkhianat menjerit membusuk di dasar bumi, Arya Dewangga melangkah tegap keluar dari lobi gedung Kementerian Pertahanan, disambut langsung oleh sinar matahari pagi yang terasa sangat hangat dan memurnikan jiwa. Ratusan anggota pasukan hantu dan tentara elit reguler yang bersiaga di halaman luar gedung serentak memberikan hormat senjata, menggetarkan aspal jalanan ibu kota dengan dentuman popor senapan yang menggema membelah langit. Sang Jenderal Bintang 3 membalas penghormatan agung itu dengan wibawa seorang satria pelindung yang telah berhasil menyapu bersih Ibu Pertiwi dari parasit terburuknya. Ia menaiki kendaraan taktis lapis bajanya, meninggalkan segala intrik berdarah, kelicikan, dan konspirasi politik di belakang punggungnya yang kokoh. Otot-otot rahangnya yang selama berhari-hari mengeras menahan beban amarah yang mendidih kini perlahan mengendur, tergantikan oleh seulas senyum tipis yang teramat tulus saat membayangkan senyum bidadarinya yang tengah menunggu kepulangannya di istana mereka. Badai penderitaan yang mematikan itu benar-benar telah berlalu,
dan layar kehidupan kini siap terkembang paripurna menyambut embusan angin kedamaian yang sesungguhnya. Setibanya di pelataran Mensyah Dewangga yang megah, aroma keharuman bunga lili basah sisa embun pagi langsung menyergap dan menenangkan indera penciumannya. Di ambang pintu raksasa berbahan kayu jati berukir lapis emas, Nisa berdiri menanti dengan gaun putih bersih yang berkibar lembut ditiup angin, memancarkan kecantikan surgawi yang tak tertandingi oleh keajaiban dunia manapun. Wajah bidadari itu tak lagi diliputi pucatnya ketakutan atau genangan air mata keputusasaan, melainkan bersemu merah penuh kelegaan absolut saat melihat suaminya melangkah turun dari mobil lapis baja dengan selamat tanpa kurang satu lecet pun. Arya mempercepat derap langkah sepatu botnya, langsung merengkuh tubuh istrinya ke dalam dekapan dada bidangnya yang sangat posesif dan kokoh. Ia menghirup dalam-dalam aroma vanila alami dari rambut Nisa, menjadikannya penawar mutlak bagi segala bau anyir darah dan kekejaman dunia yang baru saja ia tinggalkan. Nisa menangis terseduh dalam kebahagiaan di pelukan suaminya, meremas kuat punggung seragam taktis Arya seraya berbisik dengan suara bergetar bahwa dunia mereka kini telah benar-benar aman karena sang pahlawan sejati telah memegang kendali atas segalanya. Memejamkan matanya, Arya mengecup puncak kepala Nisa berkali-kali, mengusap pelan punggung istrinya dengan kelembutan luar biasa yang sangat kontras dengan kepalan tinjunya yang mematikan, menjanjikan pada wanita itu bahwa selamanya tak akan ada lagi satu iblis pun yang sanggup menyentuh sehelai saja rambut di kepalanya. Di teras paviliun samping Mensyah yang bermandikan cahaya mentari, tepat di bawah kanopi mawar merah yang bermekaran sempurna, terhampar sebuah pemandangan yang mengunci resolusi epik keluarga tersebut. Embok Sumi, sang malaikat penolong yang dulu memungut botol rongsokan sambil menahan lapar demi menyuapi Nisa, kini tengah duduk santai di atas kursi goyang empuk berlapis beludru mahal buatan Eropa. Wanita berhati emas itu mengenakan kebaya sutra khusus dan untaian kalung mutiara yang menjadikannya tampak layaknya seorang ibu suri kekaisaran, tersenyum lebar hingga matanya menyipit bahagia. Di pangkuannya, Bima kecil tertawa riang memegang mainan helikopter, bermanja-manja pada nenek angkat kesayangannya. Penderitaan masa lalu yang menyayat nadi, bau lumut gubuk reot, lumpur tanah becek, rasa lapar yang memelintir lambung, dan hinaan kotor yang meludahi harga diri mereka, kini telah terkubur dalam-dalam dan dimusnahkan selamanya. Roda kehidupan telah memutar porosnya dengan kejam namun sangat presisi, melindas dan menghancurkan para pemilik kesombongan di dasar jurang kehinaan, namun mengangkat derajat mereka yang tulus berkorban ke puncak singgasana kebahagiaan abadi. Sang Dewa Perang telah menunaikan sumpahnya malam ini, menutup lembaran kelam sejarah mereka dengan tinta emas kemuliaan, dan legenda kesetiaan mereka kini akan menggema abadi melintasi batas waktu. 3 tahun telah berlalu bagaikan hembusan angin musim semi sejak kiamat kecil yang menenggelamkan Jenderal Surya Kusuma beserta seluruh konspirasi busuknya ke dasar neraka. Kehidupan keluarga Arya Dewangga kini berlabuh di sebuah vila peristirahatan eksklusif yang berdiri megah di atas tebing karang terjal yang berbatasan langsung dengan hamparan Samudra Hindia. Malam itu, badai laut yang ganas tengah mengamuk di luar jendela kaca anti peluru setebal 5 cm. Kilat menyambar-nyambar beringas, membelah langit hitam pekat dan memantulkan cahaya peraknya di atas permukaan ombak yang mengganas. Namun, di dalam kamar utama vila yang dihangatkan oleh perapian kayu pinus aromatik, kedamaian surgawi memeluk erat penghuninya. Nisa, sang bidadari yang kini telah sepenuhnya mekar dalam balutan piyama sutra putih, tertidur lelap dengan napas yang teratur dan tenang. Di kamar sebelahnya, Bima kecil yang kini telah tumbuh menjadi bocah 8 tahun yang tangguh, tengah bermimpi indah dalam dekapan selimut tebalnya. Semuanya terasa begitu damai, begitu sempurna, seolah dunia tak lagi menyimpan satupun duri yang mampu melukai kaki mereka. Namun, bagi seorang dewa perang yang separuh jiwanya pernah ditempa di dalam kuali neraka perbatasan, kedamaian bukanlah sebuah garansi, melainkan sebuah wilayah yang harus dijaga dengan tetesan darah dan kewaspadaan absolut. Sementara Nisa terlelap dalam mimpi indahnya, Arya Dewangga berdiri mematung dalam bayang-bayang di sudut ruangan. Matanya yang tajam baklang pemangsa malam tak terpejam sedetik pun. Ia tidak mengenakan jubah tidur beludrunya, melainkan telah berbalut pakaian taktis hitam legam yang melekat sempurna pada otot-otot kekarnya. Hawa dingin dari kaca jendela yang berembun tak mampu menembus kulitnya yang telah kebal terhadap rasa sakit. Insting purba di dalam DNA sang jenderal yang terasah oleh ribuan malam penuh pembantaian diam-diam menjerit, menangkap sebuah anomali mematikan di tengah deru angin badai. Gemertak ranting patah yang sengaja disamarkan oleh suara guntur, serta bau samar mesiu dan pelumas senjata otomatis yang terbawa angin dari arah hutan pinus di belakang vila, menjadi sinyal mutlak bahwa iblis dari masa lalu tengah mencoba merangkak kembali ke permukaan. Di tengah guyuran hujan lebat yang menusuk bagai jarum es,
12 bayangan hitam bergerak mengendap-endap menembus pagar perimeter villa. Mereka bukanlah preman pasar murahan seperti anak buah Juragan Wira, melainkan sisa-sisa tentara bayaran elit dari kartel senjata internasional yang dulu berbisnis dengan Surya Kusuma. Kelompok pembunuh bayaran ini dipimpin oleh seorang algojo bermata satu yang wajahnya dipenuhi luka bakar, menyimpan dendam kesumat karena kerajaannya hancur lebur oleh tangan Arya. Dengan senapan serbu peredam suara di tangan dan kacamata penembus pandang malam yang menyala hijau mematikan, sang pemimpin kartel memberikan isyarat tangan kepada anak buahnya untuk menyebar. Mereka meremehkan sang Panglima Bintang 3, mengira bahwa 3 tahun hidup dalam kenyamanan kasur empuk dan pelukan istri yang cantik telah membunuh insting predator Arya, mengubah sang macan perbatasan menjadi kucing rumahan yang lumpuh dan lengah. Niat mereka sangat biadab, membantai Nisa dan Bima tepat di depan mata Arya sebelum memenggal kepala sang jenderal sebagai pesan berdarah bagi dunia bawah tanah. Akan tetapi, keangkuhan para pembunuh bayaran itu adalah kesalahan paling fatal yang akan mengantarkan mereka langsung ke pintu gerbang alam baka. Belum sempat salah satu dari mereka menempelkan alat pemotong kaca pada pintu belakang villa, sebuah tangan baja yang dibalut sarung tangan Kevlar tiba-tiba muncul dari kegelapan pekat, mencengkeram rahang si pembunuh dari arah belakang dengan kekuatan yang meremukan tulang. Bunyi patahan leher yang sangat pelan namun mematikan terdengar menyayat di sela-sela rintik hujan, disusul oleh tubuh tak bernyawa yang ambruk perlahan ke atas rumput basah tanpa sempat mengeluarkan satupun erangan. Arya Dewangga, sang hantu dari perbatasan, telah berada di luar sana, menyatu dengan badai, mencegat maut puluhan meter sebelum maut itu berani menyentuh dinding rumah bidadarinya. Sorot matanya menyala dalam kegelapan, sedingin es abadi namun menyimpan bara amarah kosmik yang siap membakar siapa saja yang berani mengusik tidur keluarganya. Satu persatu, dalam keheningan yang jauh lebih mengerikan dari suara ledakan granat, anggota pasukan elit kartel itu dihabisi. Mereka yang dilatih untuk mencabut nyawa dalam senyap kini menyadari dengan kepanikan yang meremukan jantung bahwa mereka sedang diburu oleh sesuatu yang bukan manusia. Hujan badai mencuci bersih setiap cipratan darah yang menetes dari belati karbon hitam milik Arya. Ketika sang pemimpin kartel yang bermata satu itu menyadari bahwa ke-11 anak buahnya telah lenyap tanpa jejak, hawa dingin yang tak wajar merayap naik ke tengkuknya. Tiba-tiba, kilat menyambar terang, dan di hadapannya berdirilah sang dewa perang. Tanpa memberinya kesempatan untuk mengangkat senapan, Arya melesat maju menembus tirai hujan, menendang dada sang pemimpin hingga tulang rusuknya remuk dan ia terlempar menghantam batang pohon pinus raksasa. Dengan napas yang memburu dan mulut memuntahkan darah segar, sang pemimpin kartel menatap horor ke arah pria yang kini menginjak dadanya. Sambil menodongkan belatinya tepat ke bola mata sang pembunuh yang tersisa, Arya berbisik dengan suara bariton rendah yang menembus deru badai, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang mengira kedamaian adalah simbol kelemahan. Sang jenderal menegaskan bahwa ia memang telah meninggalkan medan perang, namun ia tak akan pernah ragu untuk membawa neraka ke hadapan siapapun yang berani mengancam napas istri dan anaknya. Dengan satu tatapan mata yang menyiratkan kiamat, Arya memberikan pesan terakhir yang harus dibawa sang algojo ke alam baka, bahwa singgasana dewa perang tidak pernah kosong, dan darah para pengkhianat akan selalu menjadi pupuk bagi mawar yang mekar di taman bidadarinya. Eksekusi pun dilakukan dalam satu kedipan mata, cepat, sunyi, dan tak bersisa ampunan. Hanya berselang belasan menit kemudian, ketika badai di luar perlahan mereda menyisakan gerimis tipis, Arya telah kembali berdiri di dalam kamar utama vilanya. Tidak ada setetes pun darah yang menodai pakaiannya. Ia telah mensterilkan dirinya sebelum melangkah masuk ke dalam zona suci tempat keluarganya bernaung. Ia mencuci bersih tangannya, menghapus aroma kematian dengan sabun beraroma lavender kesukaan Nisa. Ketika ia kembali berdiri di sisi ranjang, Nisa perlahan membuka matanya, mengerjap lembut melawan cahaya perapian. Wanita itu tersenyum hangat, mengulurkan tangannya yang lentik dan menarik lengan suaminya, berbisik para menanyakan apakah Arya tak bisa tidur karena suara guntur. Duduk di tepi ranjang, Arya menyentuh pipi Nisa dengan telapak tangannya yang kini terasa begitu hangat dan lembut. Sang jenderal membalas dengan senyum paling damai yang pernah ada, menenangkan istrinya dengan kalimat lembut bahwa badai di luar sana baru saja berlalu, dan tidak akan ada lagi hal buruk yang bisa menembus dinding pertahanan mereka malam ini maupun ribuan malam yang akan datang. Di balik ketenangan wajahnya, Arya kembali mengukuhkan sumpahnya. Biarlah tangannya selamanya kotor oleh darah para iblis, asalkan Nisa dan Bima tetap bisa tidur terlelap di atas hamparan sutra kehidupan tanpa pernah tahu seberapa gelap dunia di luar sana. 10 tahun kepingan waktu telah melesat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, menyapu bersih sisa-sisa badai dan darah yang pernah menodai lembaran awal kisah ini. Pagi ini,
Di bawah kubah langit biru safir yang membentang tanpa sehelai pun awan mendung, pelataran Pualam Akademi Militer Nasional bermandikan cahaya mentari keemasan yang begitu agung. Suara trompet sangkakala berpadu dengan dentuman marching band raksasa, menggetarkan setiap molekul udara, mengabarkan pada dunia tentang lahirnya ksatria-ksatria pelindung ibu pertiwi yang baru. Namun, dari ratusan taruna muda yang berdiri tegap bagai benteng baja dengan seragam parade kebesaran mereka, seluruh pasang mata dan sorot kamera media nasional hanya tertuju pada satu sosok pemuda yang berdiri paling depan. Posturnya menjulang tegap, rahangnya kokoh bagai pahatan dewa Romawi, dan sorot matanya memiliki ketajaman seekor elang pemangsa yang sangat identik dengan sang legenda hidup militer negara. Pemuda itu adalah Letnan II Bima Dewangga, bayi yang belasan tahun lalu nyaris dihancurkan oleh sebatang rotan kejam di depan gubuk Reyot, kini berdiri sebagai perwira lulusan terbaik dengan pedang kehormatan Adi Makayasa dalam genggamannya. Di atas tribun kehormatan VVIP yang dilapisi karpet bludru merah marun, duduklah para petinggi negara dengan dada membusung bangga. Namun, aura paling mendominasi dan tak tertandingi di podium tersebut memancar dari sosok Arya Dewangga. Pria yang dulu pulang dengan sepatu bot jebol, seragam loreng compang-camping berbau anyir, dan diludahi layaknya cacing tanah pesakitan itu, kini memegang tongkat komando tertinggi sebagai Panglima Angkatan bersenjata dengan 4 bintang emas murni bertahta megah di kerahnya. Guratan usia di sudut matanya tak sedikit pun mengikis ketampanan dan karisma mematikannya, justru menambah kedalaman wibawa sang dewa perang. Tepat di sisi kanannya, Nisa, sang bidadari yang kecantikannya seolah tak lekang ditelan waktu, duduk anggun dalam balutan kebaya sutra merah marun yang menjuntai memeluk lantai Pualam. Jemari lentiknya yang dulu kapalan dan berdarah karena memungut ranting kayu basah, kini memegang erat sapu tangan renda buatan Paris, mengusap air mata kebanggaan yang mengalir tanpa henti menyaksikan putra mahkotanya mengukir sejarah emas. Di sebelah kiri Nisa, sebuah pemandangan yang menyayat hati sekaligus meledakkan rasa syukur tergelar sempurna. Mbok Sumi, sang malaikat tak bersayap yang punggungnya pernah hancur demi menjadi tameng hidup bagi Nisa, duduk di atas kursi roda mutakhir berlapis emas putih yang dirancang khusus oleh dokter kepresidenan. Usianya telah senja, rambutnya memutih seputih kapas, dan kulit keriputnya tampak semakin tipis. Namun, wanita bersahaja yang diangkat menjadi ibu suri keluarga Dewangga itu tersenyum sangat lebar hingga matanya menyipit hilang. Ia tidak lagi menelan sisa nasi aking bercampur air mata keputusasaan. Hari ini ia menghirup udara kemenangan, dirawat oleh 3 perawat pribadi tingkat tinggi, dan dipuja oleh ratusan jenderal yang secara bergantian membungkuk menaruh hormat padanya. Bagi Mbok Sumi, bisa bertahan hidup untuk melihat bayi yang ia selamatkan kini memegang pedang kehormatan negara, adalah sebuah mukjizat surgawi yang membayarkan lunas semua penderitaannya di masa lalu. Tiba saatnya prosesi puncak yang paling mendebarkan. MC upacara dengan suara bariton yang menggema memanggil nama Panglima tertinggi untuk menyematkan lencana bintang kelulusan langsung ke dada sang perwira terbaik. Arya Dewangga bangkit dari singgasananya, melangkah tegap menuruni anak tangga tribun dengan irama yang membuat seluruh audiens menahan napas dalam kekaguman kosmik. Angin pagi meniup pelan jubah kebesarannya saat ia berdiri berhadapan satu jengkal dengan darah dagingnya sendiri. Bima mengambil sikap hormat senjata yang begitu presisi, kaku, dan memancarkan disiplin baja. Arya membalas penghormatan itu, lalu dengan gerakan perlahan yang syarat akan makna emosional mendalam, sang ayah menyematkan lencana perwira emas ke dada bidang putranya. Menatap langsung menembus manik mata Bima yang berkaca-kaca, Arya menyentuh kedua bahu putranya dengan telapak tangan kasarnya yang legendaris, lalu berbisik dengan suara bariton yang sangat berat, rendah, dan menggetarkan sanubari, memecah formalitas kaku militer. Sang jenderal mengingatkan putranya bahwa seragam dan pangkat yang melekat di tubuhnya bukanlah alat untuk menindas atau menyombongkan diri, melainkan sebuah amanah suci yang ditenun dari air mata, kelaparan, dan darah pengorbanan orang-orang lemah seperti ibunya dan nenek Sumi di masa lalu. Arya menitahkan dengan tegas bahwa pedang yang digenggam Bima hanya boleh dicabut untuk memotong leher kesombongan dan menjadi perisai mutlak bagi mereka yang ditindas oleh ketidakadilan. Bima menelan ludah, menahan isak tangis haru yang nyaris meledak, lalu menjawab dengan suara lantang yang menggetarkan angkasa, bersumpah atas nyawanya bahwa ia akan menjaga nama besar Dewangga dan kehormatan keluarga hingga darah penghabisan. Sambil melangkah kembali ke tribun, ingatan Arya sejenak terlempar jauh melintasi waktu dan ruang. Di suatu tempat yang sangat gelap, lembab, dan tak tersentuh cahaya matahari di dasar bumi sana, tulang belulang Jenderal Surya Kusuma dan Juragan Wiramungkin telah membusuk menjadi debu yang menjijikan, dilupakan oleh sejarah dan dilaknat oleh karma atas keserakahan mereka sendiri.
Kehancuran musuh-musuhnya adalah bukti absolut dari hukum alam yang tak terbantahkan, bahwa kejahatan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya akan menjadi fondasi dari neraka mereka sendiri. Sementara itu, kesetiaan, pengorbanan tanpa pamrih, dan cinta murni yang dipertahankan di tengah badai kemiskinan yang paling brutal sekalipun, akan selalu menumbuhkan sayap yang membawa pemiliknya terbang menuju puncak kemuliaan tertinggi yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh konspirasi sebusuk apapun. Upacara agung itu pun ditutup dengan atraksi flypass belasan jet tempur yang membelah langit ibu kota, melepaskan asap berwarna merah putih yang menggambar cakrawala. Bima berlari menaiki tribun, menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan ibunya dan Embok Sumi, menciumi kaki kedua wanita bidadari yang telah menjadi fondasi kehidupannya. Nisa memeluk erat kepala putranya, menangis terseduh dalam kebahagiaan paripurna yang tak lagi bisa dilukiskan oleh kata-kata. Arya berdiri menjulang di belakang mereka, merentangkan kedua lengannya yang kekar dan merengkuh ketiga manusia paling berharga di alam semesta itu ke dalam satu pelukan pelindung yang tak tertembus oleh kekuatan apapun. Di bawah siraman cahaya matahari keemasan dan tepuk tangan gemuruh ribuan pasang mata yang memuja mereka, legenda sang jenderal gembel perbatasan telah mencapai kesempurnaan mutlaknya. Badai penderitaan yang memilukan itu telah benar-benar usai, menyisakan sebuah mahkota abadi tentang cinta, kehormatan, dan keadilan yang akan terus menggema menjadi inspirasi bagi jutaan jiwa hingga akhir zaman. Gimana? Merinding banget kan pas momen Jenderal Arya merobek seragam lusuhnya dan ratusan pasukan hantu turun dari helikopter di tengah badai? Kalau kalian puas banget sama narasi karakter yang dramatis dan pembalasan elegan di cerita ini, pastikan kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan mahakarya sinematik lainnya setiap minggu. Coba komen di bawah, adegan mana yang visualnya paling ngena dan bikin kalian emosi parah? Sampai jumpa di kisah epik selanjutnya.